Nah, liatin. tahu nggak mau datang ke RDI ke Bogor Ibu? Tahu saya. Yang ngasih tahu siapa? Kan dia mulutnya ember. Saya kan Oh, ada info di dalam rumahnya. Oranglah ke saya. apa laporannya? Tuh si Mul mau ke RDAY. Iya, ada simpanan saya di dalam rumahnya dia. Oke. Ada laporan nih, si Mul begini nih, si Mul begini laporan dia. Di dalam rumahnya ada. Saya kasih satpam di situ. Oke. Buat laporan ke saya terus. Nah, udah tahu belum Mul mau ketemu siapa ke RDAY? Tahu, saya tahu semua si Mul ngapain ketemu siapapun saya tahu semua. Karena Nah, di situ ada satpam. Nah, taunya mau ketemu siapa Mul ke RDAY? Mau ketemu RDAY, mau ketemu orang pintar, mau ke Siti Nampi, mau kemana pun saya tahu semua. Nah, ke RDAY katanya Mul mau ketemu siapa? Mau ketemu Haji Dwi. Oh, iya. Tahu, saya tahu semua. Iya. Goblok dia tuh orangnya, goblok. Yang goblok Mul apa Haji Dwi? Goblok tuh si Mul, goblok. Oh, Mul si goblok. Goblok gitu si Mul. Saya bikin gila dia, saya bikin hancur pelan-pelan. Iya. Dia udah kesakitan nih kakinya, nanti dia bentar lagi lumpuh dia. Mau dibikin lumpuh dia. Udah kesakitan minta ampun dia. Mau dibikin lumpuh sama saya. Seperti adik saya bikin lumpuh dia. Kurang ajar dia. Dia lebih sayang ke anak angkatnya daripada ke saudaranya. Harusnya Mul sayang ke siapa? Ya sayang lah ke ibu angkatnya si Mulnya juga. Ibu angkatnya juga sayang, adik sayanya sayang ke si Mul, si Mulnya juga sayang. Sayanya yang benci. Kenapa saya sebagai saudara nggak disayang? Oh, iya. Iya. Aneh kan? Saudara sendiri nggak disayang, mana anak angkat yang disayang? Iya. Apa-apa anak angkat, apa-apa si Mul. Iya. Iya. Si Mulnya juga eman sih, dia kerja di luar negeri, yang diutamain adik saya. Dia kerja kemanapun dia ngasih uang ke adik saya. Cuma adik saya tuh pelit. Nah, Ibu nggak kebagian dapat dari Mul enggak? Nggak ada bagian apa-apa. Nah, Ibu, Mul kalau manggil Ibu namanya siapa? Mul kalau manggil Ibu? Biwarti. Biwati. Iya. Oh, Biwati. Iya. Bi itu Bibi tuh jadi adeknya dia, saya kakaknya ibu angkatnya dia, cuma kakaknya. Dia manggilnya Biwarti. Meskipun itu Biwarti, padahal saya kakaknya. Oh, iya. Iya. Oh, jadi Ibu bibinya Mul. Iya, dia kesakitan loh kakinya. Susah dia jalannya sebenarnya, saya ikat dia supaya jatuh dia. Nah, ngikatnya pakai apa tuh Mul? Ibu pakai ikat tali pocong. Biar dia lumpuh, jatuh, mampus dia. Biar orang pada taunya tuh kena karma, padahal kerjaannya saya, perbuatannya padahal saya. kena kerjaannya Biwarti. Iya, kerjaan saya. Orang taunya si Mul kena karma, mulutnya dia sombong. Padahal saya bikin dia mulutnya sombong. Padahal yang ngerjain Biwarti. Saya yang ngerjain. Iya. Saya ngerjain nah, dia. Biwarti dapat ilmunya dapat dari mana tuh pakai tali pocong? Kok kan saya ngerjain sendiri. Saya ngerjain sendiri, saya ngerti. Saya kan orang zaman dulu. Saya itu zaman dulu udah tua pun saya sehat. Saya tahu apa yang bikin Biwarti badannya sehat terus? Nggak sakit-sakitan kayak saya ngilmu. Gimana ngilmunya? Ngerjain sendiri, ngelakuin sendiri, puasa. Oh, gimana puasanya? Puasa, perut kosong. Oh. Makanya si Mul nggak bakalan bisa. Dia lari kemanapun nggak bakalan bisa karena saya ngerjain sendiri. Nggak tahu dia lari ke Jawa Timur ke Siti Nampi. Oh, dia berobat ke Bu Sinampi. Iya, Siti Nampi. Saya tahu. Dia kan mulutnya ember. Iya. Dia berobat ke sana. Iya. Tapi nggak sembuh. Nggak sembuh. Malah dia kabur ke RDAY. Iya, dia. Ke Haji Dwi Susanto. Iya, dia. Tapi saya tuh sedih, nanti pulang dari sini saya yang sakit gantian. Enggak, tenang aja. Kita kerjasama. Kita kerjasama. Sesama tukang santet kan. Sayanya tuh sedih, nanti si Mul sembuh. Saya yang sakit. Enggak apa-apa, gantian. Kan sesama tukang dia santet. Harus ngerasain dia sebenarnya. Saya pengen dia ngerasain sakit hatinya saya. Iya. Sampai kapanpun. Tapi kok kenapa ya pulang dari sini kok gantian ya, saya yang sakit-sakitan dia yang sembuh ya.
Nggak apa-apa. Enggak, saya nggak terima. Nggak apa-apa, kan kita kerja sama. Nggak mau, saya nggak mau kerja sama. Tukang santet sama tukang Enggak, santet. jangan. Jadi gimana kita? Enggak. Saya harus bikin dia gila dan hancur. Dia bikin dia gila, hancur dan sakit-sakitan biar ditinggal sama suaminya, biar ditinggal sama saudara. Sekarang saudara-saudaranya udah gak mau sama dia, udah benci sama dia. Suaminya juga udah benci, anaknya juga udah ngelawan kok sama dia. Gimana anaknya ngelawannya? Kalau diomonginnya ya. Oke. Iya. Nah tuh pakai apa tuh ngerjainnya? Saya kerjain sendiri lah. Gimana? Supaya anaknya ngelawan. Tahu lah caranya. Coba. Cara sendiri. Kasih tahu kita. Kan kita kerja sama, temenan. Jangan. Nanti kamu ikutan. Enggak, saya enggak mau. Kan kamu suhu saya. Enggak mau. Hah? Saya sedih pulang dari sini, saya yang sakit, dia yang sembuh. Gimana? Iya. Gimana ya saya nanti? Malu saya nanti. Malunya sama siapa? Malu sama orang-orang. Karma berlaku. Mulnya jadi sehat. Mulnya sehat, tambah enak hidupnya. Kaya raya ya si Mul Iya. ya. Bisa punya mobil Pajero Mul ya. Si Mulnya tambah enak hidupnya, sayanya yang tambah susah. Anak-anak saya susah semua, hidupnya nggak ada yang enak. Kan nanti lu berobat ke gue, kita ketemu besok. Nggak mau. Lu nggak mau berobat sama gue? Nggak ada duit, saya nggak punya duit. Ya udah buat lu gratisan, Mul biarin sedekah, lu nggak usah sedekah. Tahu? Hah? Kesini sendiri nanti gue obatin. Nggak tahu jalannya. Nggak tahu jalannya, saya orang bodoh. Orang nggak bodoh. Bisa tulis baca. Minta anterin sama Mul. Ya nggak bakalan mau dia nganterin, goblok. Ya iya sih, mau nggak mungkin nganterin. Dia udah sakit hati Bang, ada sama penontonnya saya. gak sih? Ada penontonnya gak? Hah? Komennya Saya apa? udah sakit hati sama dia. Dia juga udah sakit hati sama Inilah, dia. Bisikin gue. Apa komennya? Saya nggak mau sama dia, dia pun nggak mau. Nanti lo gue ongkosin mau gak? Nggak mau. Ntar gue ajarin. Nanti saya mati pelan-pelan. Saya mau habis si Mul pulang dari sini. Saya sakit. Jadi saya Mul mati pulang pelan-pelan. dari sini lo mati pelan-pelan. Sakit. Ntar gue tahan dulu, mati lo gue tahan. Kan ada dolken. Si Mul pulang dari sini tuh sembuh. Sayanya yang sakit-sakitan. Enggak, Mulnya sembuh. Dia Elunya hidupnya kaya bahagia. raya. Dia nanti hidupnya bahagia. Lu juga bahagia, ntar gue ajarin. Saya kenang karma karena saya udah jahat sama dia. Apa? Saya udah jahat sama dia. Udah Padahal jahat. dia baik loh orangnya loh. Dia Mul tuh baik. Iya baik. Taunya Mul baik dari mana? Dia suka ngasih-ngasih ke bisa, orang. Biwarti. Dia suka ngasih-ngasih ke Biwarti orang. taunya Mul baik dari mana Biwarti? Orang-orang pada cerita si Mul suka ngasih-ngasih ke orang. Suka bagi-bagi duit dia. Oh ya? Iya dia baik dia. Sebenarnya cuma mulutnya saya bikin supaya orang benci sama dia. Mulutnya dia tajam banget dia. Mulutnya si Mul? Iya, doyan tukaran. Apa? Doyan tukaran dia. Oh. Saya bikin dia supaya tukaran bekar uang. Oh iya. Saya yang ngerjain, saya kerjain semua. Orang-orang pada ngakunya si Mul tuh aneh kayak wong edan. Iya. Iya, padahal itu kerjaan saya semua. Suka saya ngerjain dia tontonan. Mampus dia, tapi enggak ya. Kenapa ya pulang dari sini saya yang sakit? Enggak bisa sembuh saya sakitnya selamanya. Nanti kalau Mati Mul sembuh, hidup enggak saya. Nanti kalau Mul pulang dari sini sembuh, nanti kan dikasih tahu sama Mul, Biwarti nanti ke RDAY, nanti kan Enggak ketemu. mau, saya enggak mau ke RDAY. Enggak mau. Percuma. Kenapa? Karma berlaku. Enggak. Orang yang jahat pasti ada karmanya. Enggak, nanti ada sholat tobat, nanti pakai sholat Allah tobat. tahu kok saya orang pakai jahat. sholat tobat. Sembuh semua. Allah tahu saya orang jahat. Maafin saya ya Mul, saya udah jahatin kamu. Kamu ikhlas ya. Saya doain semoga kamu hidupnya bahagia ke depannya. Amin. Maafin aku ya, selama ini saya ngerjain kamu.
Saya sebenarnya nggak mau ngerjain kamu, cuma anak-anak saya yang nyuruh saya biar rumah itu dapat buat saya. Jadi maunya Biwarti gimana maunya Biwarti? Saya udah nyerah lah ke dia, udah. Saya nggak mau nyakitin dia lagi, saya udah nyerah dia. Dia udah berobat ke sana ke sini. Udah, saya udah nyerah, saya nggak mau nyakitin dia lagi. Kasihan saya sebenarnya ngeliat dia tuh sakit terus. Dia sakit-sakitan terus, dia dibenci sama orang. Iya. Iya, semua orang nggak ada yang suka sama dia. Saya bikin dia supaya gila. Nggak ada Si yang Mul, suka. Iya. Mul lo bikin gila. Iya, saya bikin gila. Nggak ada yang suka sama dia. Semua orang benci sama dia semua. Caranya Biwarti bikin Mul gila gimana? Itu kan ritualnya saya. Iya. Saya punya ritual sendiri. Saya punya senjata sendiri. Saya nggak mau dibocorkan. Nanti orang-orang ikutin saya. Enggak dibocorin, Enggak, saya nggak mau. Udahlah, saya mau pulang aja lah. Nggak mau di Jangan. sini. Enggak lah, saya mau pulang. Jangan ditahan di sini. Saya mau pulang. Kan nanti mau Jangan kaya raya ditahan. tajir melintir. Biwarti mau nggak Enggak. kaya raya tajir melintir? Saya udah tua, udah nggak mikirin kaya raya. Biwarti nggak mau haji, umroh. Enggak mau. Saya sholat sembahyang aja enggak. Mau haji umroh. Kan nanti disembayangin di Mekah. Enggak, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi Biwarti nanti selonjor di Mekah, disolatin. Itu mah mati. Ih, gila. Itu mah mati namanya. Udahlah, saya mau pulang lah, jangan ditahan di sinilah. Saya udah nggak kuat di sini. Kenapa nggak kuat Biwarti? Panas. Apa yang panas. bikin panas Biwarti? Nggak tahu, badan saya panas semua. Enggak. Justru Biwarti di sini jadi tambah sehat. Enggak, tambah sakit ya iya. Enggak. Pulang si Mul pulang dari sini sayang sakit-sakitan. Kenapa? Sok aja liatin. Jadi Iya. Biwarti nanti pulang dari sini sakit-sakitan? Iya. Kena karma dari si Mul. Enggak kena karma. Enggak lah, saya mau pulang lah. Udahlah, jangan ditahan. Jangan. Jangan ditahan, nggak mau, saya nggak mau di sini. Udah, saya nggak kuat di sini. Mau pulang aja, saya mau pulang. Jangan Jangan. ditahan, nggak mau. Katanya Saya nggak mau. Biwarti pengen kaya raya tajir Saya melintir. nggak pengen apa-apa. Saya udah tua, udah mau mati. Kata siapa Biwarti mau mati? Biwarti itu nggak akan Udah mati. tua. Iya, Biwar- saya matinya lama karena Biwarti saya itu punya nggak akan sesuatu. mati. Iya, dia nggak bakalan mati. Saya punya sesuatu. Jadi punya Mul bisa pegangan. sembuh gak? Bisa dia. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Dia bisa sembuh, pulang dari sini dia sembuh. Kenapa? Sembuh total. Pulang dari sini dia sembuh Mul total. bisa sembuh total. Iya, dia tambah enak hidupnya. Berbalik malah Biwartinya yang sakit. Iya, saya nggak bakalan bisa sembuh sakit saya. Saya nggak sembuh sakit saya. Oh jadi Karena pulang saya dari punya sini pegangan. Mulnya sembuh total. Iya. Pulang dari sini. Iya. Nah malah kebalikannya pulang dari sini Biwartinya yang kena santet. Iya, kebalik. Kebalik. Santetnya berbalik ke saya, makanya Santetnya jangan berbalik jadi orang jahat. ke Biwarti. Jadi Kok orang bisa nggak santetnya? tahu, Pak Kok Haji pinter bisa? banget sih ya. Hah? Pak Haji pinter banget, ilmu dari mana sih? Pinter Tepuk tangan dulu dong. ilmu dari Oh, mana iya. Pak Haji ya? Hah? Pinter banget Pak Haji. Padahal nggak disentuh. Tapi pinter ya. Balikin santet Pak Haji bisa loh. Iya. Iya, gila ya Pak Haji. Ya? Padahal kan kita belum salaman. Iya. Belum saya periksa Iya. badannya isinya apa. Iya, Santet. banyak dia. Gym di badannya si Mul tuh banyak gymnya. Oh. Dia suka minta ke orang-orang pintar karena dia sakit. Oh. Banyak dia di dalamnya juga banyak gymnya. Ada sihir, terus gymnya juga banyak. Dia. Kalau inget nih, Biwarti inget. Baju yang coraknya apa yang dipendem ke dalam tanah punyanya Mul. Baju Lupa. yang coraknya warna apa yang Saya dipendem lupa. di dalam tanah sama Saya Biwarti. lupa, pokoknya punya anaknya, punya dia, punya suaminya, bajunya saya pendam semua. Biar sakit-sakitan satu keluarga. Nah, di mana mendemnya? Di dekat rumah saya.
Oke. Ingat gak corak baju warna apa Lupa yang... lah Pak Haji goblok, saya kan udah tua. Pak Haji goblok. Masa saya harus ngingetin Aduh. Pak Haji goblok. Jangan kayak gitu Pak Haji, saya udah tua. Pak Haji jangan ledek. goblok. Pak Haji goblok. Jangan ledek saya Pak Haji, saya udah tua. Coba inget-inget. Nggak mau, saya nggak mau Corak ngingetin. baju apa yang dipakai Mul yang ibu Banyak. pendem sama... Si Mul tuh sering ngasih baju bekas tapi masih bagus-bagus. Nah, coraknya apa? Kembang-kembang, kotak-kotak, Nggak tahu, lupa gambar saya. apa? Saya lupa semua. Punya anaknya juga saya pendem. Punya suaminya juga pendem. Saya pendem semua, saya kubur semua baju-bajunya dia. Saya ritualin biar dia sakit-sakitan terus biar dia mampus. Tapi setelah Mul pulang dari RDAY Pak Haji Dwi, Mulnya sembuh. Iya, dia sembuh. Dia sembuh, sedih ya, Mul sembuh ya. Malah penyakitnya pindah ke Biwarti ya. Iya. Berbalik santetnya ke saya. Jadi santetnya berbalik ke Biwarti. Iya, tolong Pak Haji lepasin saya mau pulang, nggak mau di sini panas. Badan saya panas, saya nggak mau di sini Pak Haji. Saya nggak kuat di sini Pak Haji. Apa bikin yang nggak kuat? Nggak tahu. Ini ruangan apa saya nggak ngerti kok panas banget ya badan saya. Oke. Aneh. Ini ruangan apa sih? Kok panas Ini banget ya? ruangan jenazah. Bukan, Kenapa? bukan. Ruangan apa? Ini banyak doa-doanya saya nggak ngerti. Oh, banyak doa-doanya. Banyak doa-doanya dia di sini. Aduh. Banyak didoain. Panas badan saya nggak kuat. Tolong jangan Nonton belum. Direkam. Udah. jangan tahan saya di sini, saya udah nggak kuat. Saya nyerah. Jadi Saya nggak mau ngerjain si Mul lagi saya. nggak mau ngerjain Mul lagi. Udah nggak mau. Janji. Janji. Nggak mau ngerjain Mul Nggak lagi. mau Nggak mau ngerjain ngerjain anaknya lagi. Enggak, kasihan dia. Dia Kasihan. baik dia. Saya matanya saya bikin buta dia. Anaknya. Iya, mampus dia. Dia udah berobat banyak duit dia. Habis-habisan dia. Saya bikin Ini buta. anaknya kan matanya burem ya. Iya, saya Berarti mau bisa bikin sembuh buta. ya. Bisa dia, normal dia. Normal ya. Ya normal. Oh. Dia normal, matanya juga nanti normal. Semua dia bahagia. Suaminya juga bisa sembuh ya. Sembuh. Suaminya tadinya saya bikin mau berangkat ke luar negeri nggak jadi. Saya bikin Oke. kanker. Oke. Mampus dia nggak punya duit. Nggak punya duit. Iya, udah nggak punya duit dia mampus dia. Iya. Rezeki mau keluar saya tahan. Gila dia, kalau dia mau rezeki dapat rezeki terus nggak jadi dia mikir aja. Lama-lama dia gila. Iya. Ih, mampus dia. Berarti anaknya bisa sembuh. Bisa dia. Bisa Anaknya sembuh. matanya bisa normal. Normal dia kembali. Karena berarti bisa Kasihan. sembuh deh ya. Kadang kasihan Bisa saya sama sembuh ya. anaknya juga. Berarti Maafin adek saya sembuh ya, ya. Nok ya. Tadi kan dia denger Nok sendiri yang Vina, nyantet. Maafin Maya. Nok Coba lo Vina. minta maaf dulu nih anaknya sebelah. Salaman dulu dong. Nah, peluk dong. Peluk dulu kan belum dipeluk. Peluk dulu. Biwarti udah nyantet kamu. Mata kamu sampai buta. Sekarang mata kamu melek lagi. Nanti mata kamu lihat lagi ya. Sekolahnya si pinter. Iya. Makasih, Be. Iya, nanti mata kamu nggak buta. Nggak buta kan? Enggak dia. Iya. Normal dia sebenarnya Iya. matanya. Sekarang kan matanya buram, nggak bisa lihat. Iya, saya bikin buram dia. Oh, lo bikin buram. Biar nabrak kemarin habis tabrakan dia saya bikin tabrakan untung dia nggak mampus. Oh, iya. Dia tabrakan saya bikin tabrakan tapi Oh, lo bikin tabrakan karena matanya nggak lihat. dia selamat. Selamat. Harusnya mati ya. Iya. Iya. Dia imannya kuat. Nah, ini dengan salaman matanya dia udah nggak buta ya. Bisa melek ya. Bisa lihat lagi ya. Bisa normal. Bisa Biwarti. Dikit lagi. Coba liatin Biwarti. Dikitin lagi. Nah, Dikit lagi dia. dikit lagi. Bisa normal. Normal. Berarti kuliah dia bisa ya. Bisa kuliah. Lolos Bisa. dia. Ya. Malah dia lebih tinggi kuliahnya nanti. Iya. Kuliahnya lebih enak dia lebih tinggi. Biwarti waras. Goblok. Biwarti goblok. Oh, Biwarti goblok. Dia ngikutin kata-kata anaknya. Biwarti goblok berobat sama Haji Dwi Susanto. Aduh.
Pak Haji tolong sih lepasin saya nggak mau di sini. Iya gampang. Sekarang anaknya dia bisa gak matanya sembuh? Sembuh dia, sembuh normal. Man, Sutman, bisa gak? Sembuh Bisa normal gak? dia. Man, Sutman. Minta maaf Bisa ya, gak Nok, matanya dia sembuh? Mama minta maaf ya harus ngerjain Nok ya. Bisa gak matanya sembuh? Sembuh total. Bisa. Sembuh total. Nggak buta? Enggak, dia nggak buta, sebenarnya dia nggak buta. Saya kerjain dia supaya buta. Iya, Supaya justru dia karena lo tabrakan kerjain dia. jadi buta Kalau kan? Sinul kan sama dia sayang. Ya. Saya bikin dia matanya buta, dia pikiran terus mikirin be anaknya. Dia mikirin aja anaknya dia. Ya, Iya. berarti kan nanti Berobat kesana kesini. dia berarti mikirin anaknya. berarti Biwarti bisa ngobatin dia nggak buta kan? Enggak, dia nggak buta. Emang dia nggak buta. Iya, tapi sekarang kan Saya matanya nggak bisa halangin lihat. dia, saya halangin. Oh, iya. Saya halangin dia supaya nggak ngelihat. Dibuka bisa nggak kalangannya dibuka? Nanti juga buka sendiri dia. Nanti Sama buka Pak sendiri? Haji bisa. Hah? Pak Haji bisa buka dia. Saya kok. bisa. Iya. Saya bisanya buka celana dalam. Enggak, bisa dia. Pak Haji juga bisa. Nanti buka dia. Bohong dia. Pinter ini, orang pinter nih. Yang mana orang pintar? Ih, orang pinter. Hah? Pinter ini. Nggak ada lawan dia. Man, sini man. Sini man. Pinter dia. Sini. Enggak, kok ibu tahu Pak Haji pinter taunya dari mana coba? Tahu, saya ngerasain sendiri. Hah? Auranya positif. Kok Ngerasain ibu sendiri. tahu? Tahu. Dari Nggak mana? kuat saya. Hah? Panas berhadapan sama kamu. Berhadapan sama kamu. Panas badan saya nggak kuat, saya panas. Nggak kuat. Sekarang pertanyaannya satu. Anaknya Mul pasti bisa melek lagi. Pasti. Bisa lihat lagi. Jelas. Tidak buta lagi. Nggak buta. Normal lagi. Normal. Bisa lihat normal. Bisa Nanti samarannya yang ibu tutup, ibu buka ya. buka. Sama kamu sebenarnya. Sama Buka. gue. Balik lagi ke laptop. Gue lagi. Dia udah nggak buta. Nanti kemarin dia habis tabrakan, saya bikin tabrakan, tapi dia selamat. Dia sholatnya rajin dia. Oh, ibadahnya jadi dia sholatnya rajin. Lo kemarin bikin supaya dia mati, tapi Iya. tabrakan nggak mati. Iya dia. Oh. Malah temennya yang hancur dia. Oh, Saya iya? bikin dia yang hancur, malah temennya yang hancur. Oh, Iya. iya. Luar Maafin biasa. saya, Nok, ya. Iya. Maafin mana ya Nok ya. Iya, salaman dulu dong. Maafin, Nok, Nah. ya. Mana wis gawe Nok kayak kue Nok ya. Heeh. Sing sehat Nok ya. Heeh. Dia baik dia. Dia baik ya. Baik. Iya. Saya bikin hancur semua keluarganya dia. Ini kalau dibikin sinetron bagus kali ya. Kapan mau main sinetron? Lucu kayak orang gila. Hah? Kapan mau main sinetron? Ini kita bikin sinetron aja kali ya. Yang nonton bini Pak gue Haji, lagi lepasin nonton. saya. Iya. Pak Haji, Kata lepasin bini gue. saya, Pak Haji. Kata bini gue lo ngapain? Ah, Lepasin saya udah nggak kuat panas di ruangan ini. lu panas? Enggak apa-apa. Panas di ruangan sini nggak tahu ada apanya ya. Iya, Panas iya. banget ruangan sini. Enggak lah. Pokoknya gini. Nok bisa normal matanya. Bisa. Nggak buta. Enggak. Emang dia nggak buta. Iya memang dia nggak buta melek. Saya Tapi halangin kan dia nggak dia. bisa lihat. Iya. Samar. Iya, saya halangin dia. Lo halangin kan. Jadi nanti normal kan. Iya normal. Jadi yang ngobatin Nok siapa? Kamu. Ah gue. Kamu yang Aduh. bisa ngobatin. Balik lagi ke laptop. Kamu yang bisa ngobatin. Aduh. Apa? Dia udah berobat kemana-mana, dia udah habis uang banyak dia. Gue ngobatin anaknya. Dia sayang sama anaknya dia. Oh, Cuma anaknya blow on. Kendel dia sama orang tuanya. Oh iya. Anaknya ngelawan ya. Ngelawan. Saya bikin dia supaya ngelawan. Biar si Mulnya gila. Iya. Punya suami nggak sayang, punya anak lawan, punya saudara nggak ada yang mau. Jadi nanti Emul pulang dari sini sembuh Sembuh dia. total. Berobat ke Saya RDAY. Nah sekarang karmanya balik ke. Saya. Iya. Iya. Karmanya balik ke saya, makanya jangan suka nyantet orang. Suatu saat pasti akan berbalik. Suka nyantet Saya nggak orang ngomong pasti bohong kok. balik lagi. Jangan suka nyantet orang. Jangan suka nyantet orang ya. Mendingan Pasti kita berbalik. teluh aja ya. Pasti berbalik karma itu. Tolong sih lepasin saya. Pak. Lepasin. Maunya lepasnya gimana? Panas saya nggak kuat, lepasin aja. Oh iya. Kamu tahu kok cara melepasinnya? Apa?
Kamu tahu cara ngelepasin saya? Bisa lah, gampang. Tenang aja. Lepasin. Hah? Iya, Ya. iya. Dan Biwarti udah nggak boleh dendam lagi. Enggak, saya nggak mau dendam sama dia. Dia baik kok, sebenarnya saya bikin dia dendam ke siapapun. Saya bikin dia benci ke siapapun. Saya bikin gila dia, biar dia gila. Dia mau dijual rumahnya, di otaknya dia sekarang pindah dari situ. Emang saya kejar dia, suruh keluar dari rumah situ. Rumahnya biar dijual. Pertama kali nih gue ngobrol sama tukang santet. Iya, rumahnya dia mau dijual, dia rumahnya udah nggak betah dia di situ. Beres. Udah nggak betah dia di situ. Iya. Saya bikin dia nggak betah, suruh Iya. dijual rumahnya. Eh, Enak lu. ya. Iya. Pokoknya intinya satu. Nok anaknya Emul matanya nggak buta. Enggak, Normal ya. normal. Lo angkat ya. Iya. Oke. Emul lo angkat kakinya sehat, normal, kakinya nggak sakit lagi. Iya. Lakinya Emul lo angkat santetnya normal lagi. Iya. Bisa? Tapi lepasin saya. Iya ntar gue lepasin, gampang itu kerjaan gue, tenang Panas aja. ini saya. Iya emang gue bikin panas kalau nggak begitu. Panas saya nggak kuat di sini. Emang gue bikin panas, kalau nggak gue bikin panas lo kagak. Panas saya di rumah. Panas ini. ya? Iya, Nggak iya. kuat. Beres. Lepasin, tolong lepasin. Boleh, pokoknya gini. Ibu sekarang normal. Gimana caranya ibu senyum dulu? Coba muka lo senyum. Orang gila saya. Coba ketawa. Nggak mau. Orang gila. Saya Enggak. nggak pernah ketawa Nanti sama- kalau lo ketawa, ntar lepas. hidup saya nggak pernah ketawa. Nah, kan obatnya kan ketawa. Jadi lo selama hidup nggak pernah ketawa. Nggak pernah ketawa saya. Nah, coba di RDI ketawa. Nggak mau, nggak bisa. Senyum, Nggak bisa. senyum. Nggak. Tadi senyum. Iya, senyum cuma sedikit. Coba tambahin lagi senyumnya. Coba tambahin lagi senyumnya. Udah nggak mau lah, saya bukan pelawak. Bisa. Senyum. Hmm, Lagi. hmm, Lagi. hmm. Agak gede, agak lebar. Lepasin saya. Iya, tak gue lepasin tapi lo mesti senyum. Cepetan. Cepetan lepasin saya. Iya, ketawa dulu. Eh. Sekali lagi. Eh. Agak keras. Oh. Udah lesut dong. Sekali lagi. Nggak mau. Saya nggak dibayar. Dibayar. Terus nggak mau. Ambil duit 1 juta. Nggak mau. Saya nggak Sejuta. dibayar. Ya, yang terima duit si Mul bukan saya. Kamu ngasih 1 juta ke si Mul bukan ke saya. Bohong. Lo gue kasih lewat mall. Tapi nanti goibnya ke lu. Bener. Bener. Ketawa. Lebih gede lagi. Oh. Paling gede. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Mana duit 1 juta? 1 juta, 1 juta, 1 juta. Si Mulnya nggak mungkin kasihin ke saya, dia udah benci. Kasih, Inok. Kasih nih. Lo gue kasih 1 juta. Mul gue kasih 1 juta. Kasih 2 juta. Ah nih gue kasih nih 1 juta. Ini 1 juta buat Mul. Ah buat si Biwartinya, dukan santetnya 1 juta. Si Mul nggak mungkin ngasih ke saya. Pasti ngasih. Caranya gimana? Dia udah nggak mau nginjak Nanti rumah ada saya. nok tuh, nok. Anaknya no yang matanya buta. Nanti yang matanya buta nanti. Sama si Mul nggak bakalan boleh dia. Boleh nginjak gue rumah suruh, saya. boleh. Nggak bakalan dia. Boleh. Boleh. Nih 1 juta Mul. Nih 1 juta lagi Kalau dia Biwarti. nggak mau ngasih ke saya gimana? Nanti gue yang kirim, tenang aja. Lo kirim rekeningnya, gue kirim. Nih pegang 1 juta. Ketawa dong. Ya. Baru kali ini dikasih sama orang 1 juta itu. Iya, nih Saya nggak punya duit. nih mall. Kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wow. Dukun terima duit dari dukun. Lepasin saya. Iya, ntar gue lepasin, tenang aja. Beres. Udah nggak kuat saya lepasin. Iya, ntar gue lepasin, beres. Beres, gue lepasin. Oke, Lepasin. boleh. Ya, nanti. Mana? Iya, lo simpan dulu duitnya di tas. Simpan dulu duitnya di tas. Si Mul nggak mungkin ngasih ke saya.
Allah dikasih itu ada nok tuh, nok nono yang matanya buta nggak lihat nanti. Boleh sama si Mul, dia udah Boleh besar, tuh tapi nok kan dia- lu, dia nok ya. keluarganya saya Nok ya. santet. Allah tuh nok tadi udah Sama-sama. oke. Jadi lo cabut mata butanya nok. Iya, Lo cabut ya, biar nok bisa lihat ya. Matanya nggak buta ya. janji. Sumpah, Pasti ya. demi Allah saya ambil. Aman, penghalang Sudman. matanya dia. Gimana? Saya Nyum- janji. Janji, gimana janjinya? Sumpah, saya ambil penghalang yang ada di matanya Pina. Oh, Kasihan dia nggak berdosa, dia anak baik dia. oh iya. Terus sumpah yang kedua, nyabut penyakitnya mul. Penyakitnya si Mul saya cabut. Mana tangannya ke atas? Saya sumpah, saya akan ambil semua santet-santet di dalam rumahnya dia. Saya ambil semua yang ada di badannya dia. Saya ambil yang ada di badan suaminya dia. Dia hidupnya bahagia, saya menderita. Sekali lagi, angkat penyakit, cabut penyakit suaminya mul. Saya angkat penyakit yang ada di dalam suaminya si Mul. Tapi dia bahagia, saya menderita. Alantar enggak, lo kan berobat sama gue. Lo besok berobat sama gue ya. Nggak punya duit, nggak tahu. Enggak gampang, nanti gue kirim truk tronton yang bekas bawa semen. Maaf ya. Saya nggak sembuh-sembuh. Aduh. Pada ada orang berobat serius, gue nya bercanda, tapi dia seneng aja ya. Tolong saya, Iya, gue tolongin, tenang aja. keluarin saya. Iya, gue keluarin, tenang. Siap. Diri dong. Ketawa. Kurang kenceng ketawanya. Sekali lagi. Save, keluar. Save. Man, buka pintu. Yuk, lo keluar dulu bentar. Buat syarat. Ya, keluar dulu. Buat syarat. Antar nok, bentar. Nok, save, keluar dulu. Nanti lo kesini lagi ya. Ambil nomor yang kedua dulu, suruh Pripat yang nomor 2. Yang nomor 2. Dia suruh istirahat di situ dulu, nanti setelah udah ngaso, napasnya dia ngos-ngosan tuh, dukun santetnya tuh. Suruh duduk dulu di situ. Man, kasih minuman. Kasih minum nih, Man. Kasih minum. Dukunnya nggak puasa. Dukunnya. Aduh. Tinggal di mana? Tangerang. Sudah kesini 4 kali sekarang. Udah privat yang keempat? Kedua sekarang. Yang waktu itu pertama kali di sana. Hah? Oktober di atas satu kali, yang kedua kali Privat yang 10 juta udah berapa kali? 2 kali. Di sini sama di mana? Sama di atas. Oh, di atas emang ada? Malam dulu habis pencerahan baru berapa? Bulan Oktober. Ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa hajat ibu datang ke RDAY? Saya mau rumah karena saya sudah ditipu orang. Saya mau rumah. Gimana? Mau rumah aja. Iya, mau punya rumah. Dan anak saya habis di PHK 2 minggu lalu. Anak ibu mana? Oh, di PHK. Kerja di mana? Di Nihonseki. Hah? Nihonseki. Nihon Seiki. Iya. Oh, itu yang di Cikarang. Iya, sekarang. Oh, Nippon. Itu apa namanya? Epson. Iya, hubungan Epson. nama Epson. Epson Group. Iya. Ada Nihon Seiki. Iya. Oh, iya. Di PHK tapi Iya. Saya tahu itu. Nihon Seiki. tapi saya tadi jalanin sholatnya belang bentong. Mm-mm. Desember lalu kan saya pertengahan Desember saya ke Jepang ngurusin pensiun suami karena suami Ke Jepang? saya, ya suami saya bulan 5
tahun lalu meninggal. Mm-mm. Jadi saya ngurusin pensiunnya. Ya, Dan gitu tanggal 16 saya masuk UGD pulang dari Jepang. Ibu. Ya, udah gitu. Ibu nikah sama suami dapat anak berapa? 2, Ini nomor? nomor 1. Oh, nomor 1. Ya. Oh, Udah 35. umurnya. Iya, saya nikah 37 tahun. Ibu nikah sama satu suami apa 2 suami? Tuh, 1, anaknya 2. ya, Ini nomor nomor 1 nomor 1, nomor 2. di Jepang. Oh, laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kegiatannya apa? Kerja di rumah sakit. Oh iya. Terus Ibu pulang dari Jepang sakit. ya masuk rumah sakit. Terus bulan 1 akhir masuk rumah sakit lagi, masuk ICU 8 hari. Nah itu saya nggak bisa jalanin yang Pak Haji suruh gitu maksudnya. Hmm. Dan sholatnya enggak, udah nggak jelas aja gitu. Hmm. Tapi saya meraktekin pakai celana dibalik, Mm-mm. apa yang BH dibalik itu saja, sama bangun jam 00. Tapi saya nggak sholat, saya senyum 41 kali. Terus saya yang baca alhamdulillah 999 kali, tapi nggak sampai 27 kali, tidak sampai paling 5 kali. Jadi nggak full gitu. Nah ini sekarang ibu ke putra tercintanya ini ke RDI, hajatnya apa kalau boleh tahu? Saya pengen punya rumah dan punya kerjaan. Ibu pengen punya rumah, anak pengen punya kerjaan. Ya, Kalau saya boleh tahu nih, sekarang ibu tinggal di mana? di Bukit Nusa Indah di Tangerang Selatan. Nah itu rumah siapa? Sewa. Sewa. Karena saya udah punya rumah 2, saya satu jual, satu ditipu orang. Satu dijual, satu ditipu orang. Saya ditipu hampir 4 miliar saya. Mm-mm. Habis-habisan sekarang kontrak. Mm-mm. Terus tahun lalu bulan 5 suami saya meninggal. Mm-mm. Nah, itu Tahun 2023, 2024. 24 2024. ya, bulan 5. Hmm. Nah itu hajat saya itu. Hajatnya ini. Ya, Jadi ibu hajatnya pengen punya rumah. ya, Anak dapat kerjaan. ya. Dia udah interview sih. Sekarang. Ya. Udah ngelamar-lamar. Udah ngelamar-ngelamar. Oh iya iya iya. 2 minggu lalu karena dia harus keluar dari Nihon Seiki, dia ke Malaysia, masuk lagi, dia interview di Pondok Indah. Itu Perusahaan apa? Pajak. pajak yang Iya, Indonesia. tax consulting. Oh, consulting. Iya iya. Jadi lo sekolah terakhir apa bos? Terakhir, Hmm. maksudnya nama sekolah atau Sekolahnya di mana? Kuliah terakhir di mana? di Australia? Kuliah terakhir di Australia. Monash S1. nggak Iya, lulus. nggak lulus karena uangnya nggak ada. Oh. Iya, di situ ketipu ibu saya di situ. Apa? Ibu saya baru ketipu di situ. Jadi Oh, nggak ketipu. lulus. Hmm. Akhirnya nggak lulus gitu, nggak bisa bayar. Akhirnya pulang ke Indonesia, habis itu kerja di Jepang 8 tahun. Nah habis itu balik dari sini kerjalah di Krakatau Steel. Kerja di Krakatau Steel. Tapi yang pihak Jepangnya di situ. Mm-mm. Itu udah 5 tahun. Terus habis itu sebagai IT di situ. Mm-mm. Nah habis itu karena IT-nya sulit, ya nyarinya mau gimana pun kebanyakan orang Jepang itu sales di situ. Jadi akhirnya terjunnya ke sales. Mm-mm. Nah ini masuk Nihon Seiki dari situ. Akhirnya ada karena ya musuhan ya, atau mungkin apa iri dengki atau gimana, kayak merasa disantet atau gimana, nggak tahu. Soalnya badannya sakit-sakitan terus, sakitnya nggak wajar. Nah, akhirnya nggak lama di kayak dikeroyokin sama orang-orang situ. Hmm. Ya akhirnya ya dikeluarin situ. Hmm. Karena selama di Nihon Seiki itu selama 7 tahun lebih, mungkin 10 tahun lebih, itu nggak ada nggak ada customer baru. Nah saya ngerjain yang Pak Haji bilang, celana dibalikin. Mm-mm. Atau enggak Dalam dibalik, kaos dalam dibalik. kaos dalam dibalik, karena kan Kalau pakai sepatu, kaos kaki dibalik. iya itu dibalikin juga. Nah terus kelaminnya dikerjain tuh, terus sampai 9 kali. Ya, kayak pasti mau sama saya, pasti mau terima atau apa gitu.
Oh ya, Miki pegang bos, Oh, iya. Miki bos. Ya. Nah akhirnya Ada gak dua ibu kasih satu, bapak megang satu, ada tiga gak Miki? Bu pegang, Miknya ada tiga gak? Terus? ya di situ akhirnya apa ya dalam 1 tahun itu udah 5 customer baru tuh. Nah terus orang kayak gimana gitu. Akhirnya dari situ orangnya berubah banyak, kayak seperti mau merasa jatuhin gitu. Nah akhirnya Nengokin mamanya, takutnya kalau di Jepang kan kalau sepsis pasti nggak ketolong. Nggak ada gitu. umur, Ya, umurnya katanya. pendek. Ya itu terus makanya anak saya dari Jepang langsung datang, udah bersyukur banget mama kasih kesempatan hidup lagi gitu, seperti itu. Seperti itu. Biasa nggak ada umur. Iya kata anak saya, soalnya banyak nggak ketolong di Jepang kata anak saya. Ini masih ketolong ya. Ya Kita alhamdulillah. masih ketemu lagi bertiga ya. Saya juga baru sembuh bu. Sakit kekentalan darah saya 5.000. Oh astagfirullahaladzim. Normal kan kekentalan darah 700. Ya. Saya 5.000. Tapi saya tiap hari Kamis malam Jumat saya potong sapi seekor. Saya motong 9 ekor. Saya masuk rumah sakit hampir 2 bulan sakit, hampir 2 bulan. Tapi alhamdulillah ini sehat. Iya. Ini bisa. Ini tadi malam saya tanya ibu Ai. Ayi, dikasih tahu kan, saya nanya-nanya mau ke sini gitu kan, mumpung dia libur ada Iya. kita bareng-bareng gitu kan. Iya. Terus dikasih tahu ya udah besok saya ke sana gitu. Terus tadi pagi sebelum jam 12 sudah nyampe sini. Oh iya, iya tadi saya ke Jakarta dulu. Saya juga nggak tahu kenapa dibuang ke sono. Gua tanya tadi ada pasien aneh, pasien gak waras. Dukun santet berobat ke sini. Aduh, dukun. Ya itu niat. Jadi sekarang pertanyaannya, ibu hajatnya punya rumah, ingin punya mau punya rumah. masnya punya pekerjaan. sebetulnya saya itu karena banyak permasalahan sama orang dari dulu, kerja sama orang itu sering dimusuhin. Saya bermaksud musuh itu nggak ada, mau ngambil posisi. Berarti juga. di badan lo ada sesuatu. Lo misalkan kerja lagi nih di pajak, konsultan pajak, begitu juga. Lo keluar lagi nih, kerja lagi, sama, ya betul. Itu udah bawaan bos. Itu nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Bisa, gampang, ntar gue kerjain. Ini badannya itu maksudnya ada gimana? Di nih? badan lo tuh ada sesuatu. Jadi orang kalau misalkan nih gue lihat Lukman, bawaannya dia pengen gue cela aja. Dia biar di mana aja pasti bawa celaan orang. Ada namanya Rahmat di SMA 5 namanya Rahmat Geblek, ya. Ya betul. Ada Rahmat kan? Rahmat Gobel. Dicela orang terus gak? Dicela aja bu, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA dia dicela. Emang ada bawaannya. Oh gitu ya. Nah karena itu sampai mikir, udah mah usaha aja, mikirnya begitu. Tapi Usaha juga lo sama, pasti Sama. ribut sama itunya, sama customernya. Pasti ribut. Ini Itu sama, mesti sama saya juga ribut mulu 2 hari. iya ribut. gara-gara kemarin juga ya inget RD bilang apanya kalau mau sukses ya rumah harus bersih atau Iya. gimana. Gara-gara ngomong, "Ma ini buang sampah ini." Oh udah nggak enak aja mamanya Ih juga. nyolot. Akhirnya disalahin saya, ya akhirnya ya udah emang anak berani orang tua gitu lah. Sayanya juga bingung, nggak bermaksud jahat gitu. Iya, lo akan begitu terus bos. Nah itu gimana itu maksudnya tuh, Pak? Tolak balanya cuma satu. Ah, ah. Sedekah senilai makanan favoritnya si bos. Apa makanan favorit lo yang lo makannya lahap, doyan, kenyang, makannya lahap, apa? Senilai makanan favoritnya kali jumlah anak yatim 500 kali 12 kali. Itu tolak balanya. Jadi Pak Haji, saya udah sedekah, saya udah puasa, saya udah tahajud, saya udah mohon ampun sama Allah. Tapi kenapa ya bala gue kok datang. Nah, pemutusnya cuma itu doang. Sedekah senilai makanan favoritnya kita. Itu setiap bulan atau gimana tuh? Sekali boleh, cicil boleh. Kalau cicil maksudnya gimana tuh caranya? Makanan favorit lo apa? Kan gue gak tahu. Steak. Harganya berapa? Ya kalau makan di rumah ya 100, kalau di luar 200. Taruhlah 200 makan di luar. 200 kali 500 anak yatim kali 12. Lo kerjain sekali dulu aja. Oh. Iya. Baru nanti kalau ada duit lagi cicil lagi.
Itu bukan setiap dapat gaji, enggak? Boleh, bebas. Oh bebas, tapi sekali dulu gitu. Ya, Dalam 1 bulan 1 kali. ya. Oke. Kalau sekaligus boleh. Mbak Lisa sama Mas Abi, dia bisa cair 200 miliar karena dia sedekah senilai makanan favoritnya dia. Oh, Kali iya. jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Dia sedekah, 100 kali 12. iya dia balik lagi sedekah lagi, dia sedekah balik lagi. Dia tuh nggak akan akur berdua, ribut mulu. Egonya masing-masing. Abi punya ego, Lisa punya ego, ribut mulu. Gue bilang nggak bisa. Kuncinya cuma itu doang, satu. Lo sedekahin makanan favorit lo. Kalau lo mau cair 200 miliar. Ini baru cair yang kedua. Gitu. Tapi kan kalau orang sudah gede banget angkanya. Lo minta sama Allah angkanya gede. Sekarang kita mau mancing ikan. Ikan apa? Ikan gurame. Ya nggak mungkin lah umpannya cacing lah. Dapatnya lele dumbo. Nah, lo paksain. Lo punya duit berapa lo sedekahin. Nggak cukup berapa dulu aja sedekahin. Nanti herannya orang lihat lo luluh. Karir lo bagus. Orang percaya. Gimana? Nanti lo persembahin sama mama. Mah, ini ada uang rezeki lumayan nih mah, ada 5 miliar. Beli rumah ya mah. Beli dah 5 miliar yang ukuran 600 meter. Yang ukuran 1000 meter. Lo tinggal berdua. Mau di mana aja bebas. Emang ada Ji yang harga 5 miliar? Banyak lah. Cari. Iya. Iya, satu lagi Pak Haji, saya itu males ibadah gitu. Hah. Itu bagaimana caranya supaya jangan males? Gampang. Ibu paksain gede hajat apa gede males? Sekarang pertanyaan saya, gede hajat apa gede males? Gede hajat kan? Ya malesnya mesti dinolin, dipaksa. Bu, dia juga tadinya tidak mau ke RDAY, dipaksa sama istrinya suruh kemari. Sampai tinggal berapa tahun lo di sini? 4 tahun. Hah? 4 tahun. Dia nggak mau tinggal di sini. Apaan tuh kandang embe? Apaan tuh anak yatim? Apaan tuh kandang kuda? Apaan tuh kandang kerbau? Paksa. Alhamdulillah. Waktu dia datang hutangnya 100 miliar. Sekarang hutangnya tinggal 5 miliar kurang. Kalau paksa aja. Sekarang gede jengkel apa gede malas? Gede hajat, ya udah kerjain. Kalau malas, ya nggak bakal nanti lo punya rumah yang harga 5 miliar. Kalau gue keker sih lo bakal punya rumah yang 5 miliar yang luasnya 600 meter. Kalau memang lo beruntung dapat di hook 1000 meter. Udah gue keker dan udah gue sabdain. Sabda gue nggak pernah gagal. Amin. Waktu itu saya gara-gara malas itu suami nggak tahu ngomong apa terus jadi mangkel gitu deh. Padahal suami saya ajarin udah puasa 1 bulan penuh mau gitu dulu. Tapi sudah umur tua dia nggak mau gitu. Sampai meninggalnya saya nggak bisa karena saya dilahirkan dari budak gitu. Jadi ya kan udah saya panggilin ustadz apa semua masih dulu mudanya gitu. Puasa. Bu, kan Allah punya sifat, Tuhan kita nih Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Dia punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Betul? Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti ibu pasti dapat kemudahan dari Allah. Tenang aja. Yang penting ibu niat dulu. Ya. Lawan. Malesnya dilawan. Gitu. Ada lagi? Ben, ada lagi. Pak Haji, bisa diulangin yang tadi nggak ya? Maksudnya makanan itu gimana? Makanan favoritnya si bos. 200 ribu gitu ya? Kali 500 anak yatim. Kali 500 Mama ada dulu. kali 12 gitu ya? Bisa dicicil. Kan saya nggak ada punya kerja nih Pak Haji. Ya. Bagaimana? Ibu jangan takut. Ya. Saya tidak bekerja. Saya di rumah sakit 2 bulan. Sakit. Tapi ada orang yang hajatnya terkabul nganterin mobil Fortuner baru
NIK 2024 warna hitam kilometer baru 3.000 itu ada di pojok. Iya. Jadi nggak usah kerja Bu, saya nggak setuju. Kan kita udah tua Bu, saya umur udah 50 tahun. Saya maunya duit ngejar ibu. Iya. Jangan ibu ngejar duit, saya nggak mau. Duit ngejar ibu. Jadi ibu tenang aja, nanti duit ngejar ibu. Iya. Terus apa lagi? Apalagi udah masuk ke situ. Bebas. Ya. Sekarang saya ajarin gini ya. Saya mau ibu pulang dari sini minimal 99 hari hajatnya ibu sama putranya harus terkabul. Syaratnya cuma 3. Iya. 1, menerima takdir Tuhan. Lo terima dulu takdir Tuhan. Lo kondisi sekarang nganggur. Ibu rumahnya ngontrak. Terima dulu takdir Tuhan. Karena ini pasti udah seizin Tuhan. Nggak mungkin nggak ada seizin Tuhan. 2, lo berdua paksain dari maghrib sampai isya sholat taubat yang 18. Itu yang tadi gue kasih. 18 sholat taubat. 18 sifat sholat taubat. Nanti diterangin sama Pak Sidik. Ketiga, bisa gak lo biar hajatnya terkabul pakai sumpah serapah. Jadi lo nyumpahin kayak contoh, Foji, awas jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Robicon. Ayo. Iya. Nah, lo juga begitu. Foji, awas jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Hummer warna putih 007. Iya. Nah, lo juga begitu. Jadi cuma 3 yang dijalanin. 1, menerima takdir Tuhan. Nanti diterangin sama Pak Sidik. 2, sifat bangsat 18, sifat busuk nggak boleh ada. Ketiga, nyumpahin untuk hajat terkabul. Diterangin dulu, bentar saya ke toilet. Yang nomor tadi urutannya tuh. Masih satu lagi kan habis ini kan? Satu lagi? Iya. Oh iya. Nah, ibu dengerin, praktekin yang tadi 3. Saya ke toilet. Nanti saya ajarin lagi. Menekankan yang disampaikan Pak Haji tadi tentang kita menerima ketetapan Allah. Itu ada hadisnya begini, bunyi hadisnya. Bunyi dasarnya begini. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar, dalam artian ilmu RDI legowo, tidak legowo atas cobaanku. Yang pertama, tidak bersyukur atas segala nikmatku. Maka ilmunya RDI banyak kan selalu nikmatin, syukurin, jalanin, syukurin, nikmatin. Yang ketiga, serta tidak rela terhadap keputusan atau ketetapanku. Jadi apapun tadi katakan Mbak Haji, apapun yang terjadi saat ini adalah merupakan ketetapan dari Allah. Jadi kalau kita tidak tidak bersabar, tidak legowo atas cobaan, tidak bersyukur atas segala nikmat, tidak rela terhadap keputusan atau ketetapan Allah, kata Allah, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Maka kita harus benar-benar ridho. Dan ternyata Pak Haji selalu bilang, ini jadi walaupun kita sudah kerjain, kadang kan kita tadi itu, saya sudah bangun malam, sudah sedekah, sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah ini, tapi kok enggak terkabul hajat kita. Karena ini tadi kita tidak ridho. Kita ngeluh, banyak ngeluhnya. Nah, ternyata ridho itu merupakan salah satu pintu surga yang disediakan oleh Allah. Jadi yang diajarkan Pak Haji itu semuanya menjadi pintu surga yang kita pilih besok. Satu contoh, kita diajarin harus dengan sholat tepat waktu, sholat
tahajud, sholat, tobat. Nah ternyata kan ada namanya babu sholah, pintu sholat untuk masuk surga nanti. Nah, surga itu tidak hanya di akhirat saja bisa kita terima di dunia ini. Jadi apa nikmat yang kita peroleh itu dengan pintu sholat. Yang kedua, dengan pintu sodakoh. Kan ada 8 pintu surga. Kita diajarkan semua oleh Pak Haji. Pintu sholat dengan itu. Pintu sedekah, pintu sodakoh. Diajarkan tadi untuk memutus penghalang rezeki yang ada di diri kita. Itu pintu surga, sedekah, pintu sedekah. Yang ketiga ada Babu Royan terkenal saat sekarang kan, pintu surga dengan cara puasa. Nah, ada yang menjaga berikutnya menjaga hati dari sifat bangsat kata Pak Haji, sifat 18 itu yang harus kita hindarin. Itu juga merupakan pintu surga, yaitu dengan menahan marah. Kita tahan marah itu membuka pintu surga di akhirat dan kenikmatan di dunia juga, kan? Selanjutnya yang tadi itu pintu ridho. Ada pintu surga itu lewat namanya pintu ridho. Kita menerima, kita legowo tadi yang sampean Pak Haji tadi itu pintu surga itu dengan legowo, ridho. Itu ternyata membuka pintu surga. Berarti juga akan membuka pintu nikmat kita di dunia ini dengan legowo itu. Nah yang berikutnya ini yang sering dicandakan Pak Haji namanya ada pintu kanan. Itu pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang masuknya tanpa hisab. Pak Haji goyonannya, kenapa kok masuk surga tanpa hisab? Karena sudah disiksa di dunia Sama mamanya. sama mamanya. Dicemberutin. Diketusin. Nah itu masuk surganya. Besok masuk surga tanpa hisab. Pintu Karena kanan. Karena di dunia lo udah disiksa sama emak lo. Dengan apa? Dengan ketus. Kan malu kalau ngomong ketus. Nyelakit. Itu ada namanya pintu kanan, pintu surga. Ada 8 pintu, semua diajarin Pak Haji semua. Itu surga nanti dan surga di dunia yang kita nikmatin. Tuh, ya. Masuk? Ya. Jadi harus diterima dulu. Yang berikutnya cara membersihkan sifat itu tadi. Cara membersihkannya dengan cara taubat. Karena dengan taubat, mohon ampun, itu Allah menjanjikan. Di surat Nuh itu surat yang ke-71, nanti dibuka surat Nuh yang ayat 10, 11, 12. Surat 10-nya Allah menyuruh kita untuk mohon ampun. Kenapa mohon ampun? Kita karena akan dikasih oleh Allah. Kalau mohon ampun itu harus bersih. Jadi sifat itu bukan sifat yang dikehendaki Allah. Kata Pak Haji itu sifat setan. Maka harus tidak ada di kita. Kalau itu ada di kita, menghalangi, tidak disukai oleh rezeki tadi. Sehingga Pak Haji sering nyampaikan, kalau kita bersih, kita jadi taman-taman bunga, maka kupu-kupu datang. Bukan kita mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu ngejar kita. Kupu-kupu yang datang. Syaratnya apa? Kalau kupu-kupu kita tanam bunga-bunga yang harum memancing dia. Kalau kita tanam kebaikan, bukan tanam kebencian, kegelisahan, dendam, gelisah, sedih, ngeluh. Itu auranya negatif. Auranya negatif. Kalau itu ada, rezeki akan datang.
Itu janji Allah di surat Nuh itu mohon ampun. Surat Nuh yang ke-12-nya niscaya kalau mohon ampun kasih apa ya Allah? Mesti kasih bonus kan kalau perintah itu ada reward. Kita disuruh puasa ada rewardnya. La'allakum tattaqun. Juga ada pintu surganya dengan pintu puasa. Contoh. Maka kalau mohon ampun juga sama. Pintu tadi sudah saya sampaikan ya, pintu taubat tadi sudah ada, pintu taubat dengan cara mohon ampun. Allah akan berikan apa kalau kita mohon ampun? Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan tambah, akan lipat gandakan, akan ditambah, dilipat gandakan ditambah terus itu. Dan bahasa itu bukan diberi, garis bawahnya bukan sekedar diberi, tapi ditambah. Wayum ditkum itu Allah akan menambah kepada kalian, menambah kepada kita semua ini yang mohon ampun. Nah, mohon ampunnya di Islam ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Maka mohon ampunnya dengan cara yang maksimal dengan nama, dan itu ada ajarannya namanya sholat tobat. Itu yang berapa rakaat, Pak? Nah, sholat tobatnya kita mau bersihin kan itu yang print kecil, Mas. Nah, yang kecil. Nah, itu kan ada 18 sifat yang harus dihindarkan dari diri kita. Ya, dari 18 itu kira-kira yang ada enggak di diri Masnya? Hah? Ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Saya pun pasti ada. Iya. Nah, cara membersihkan itu sampaikan Pak Haji, salah satunya dengan cara mohon ampun dengan jalan sholat tobat diniatkan satu persatu. Ya. Jadi yang 18 ini dijalankan antara maghrib sampai isya. 18 salam. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka, mulai diurut yang pertama, gundah, gelisah, murung. sampai 18. Berarti, Sampai ke yang 18. berarti di sini 18 dikali 2. 2 Ya, rakaat. 2 salam, 2 rakaat, 1 salam. 18 kali salam. 18 kali salam. Itu yang maghrib sampai isya. Oh iya. 18. Selesai. Kalau satu salam kira-kira 2 menit lah ya. Berarti itu katakan 2, berarti kalau 18 cukup 40 menit. 1 jam lah katakan. Berarti 36 rakaat. 36 rakaat. Iya, iya. Ngitungnya salam aja biar nggak kelihatan banyak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, lanjutnya cari di situ 5 minimal yang dominan di diri ibu dan masnya. Apa di situ yang dominan? Coba dilihat, misalkan ada ngeluh, gelisah, Iya, gelisah. sedih, Mikir. mikir, komen, misalnya ada 5. Nah, yang 5 ini laksanakan sholat tobatnya masing-masing 10 salam. 10. Tidak harus sekali waktu. Bisa dipecah mulai habis subuh sampai mau tidur sampai malam. Pecah-pecah misalnya 10, 5 waktu kan. Kayak sholat Iya, iya. sunnah, kayak sholat wajib. 50 ditambah 18. Tadi 68 salam. Kenapa? Itu juga jadi motivasi kita. Ada yang jalanin sholat tobat
57 salam, 57 kali sehari semalam, dia sukses, cair. Ada batasan waktu sampai berapa harus jalan atau tidak? Batasnya sampai qabul. Kalau qabul kata Mbak Haji enggak usah, enggak apa-apa. Nanti kalau kepentok lagi baru kesini lah, baru jalani lagi. Enggak lah. Jadi terus saja, cuman frekuensinya mungkin sudah mulai dikurangi. Gitu. Kita kan harus ekstrim. Jadi ilmu Pak Haji itu, ilmu RDAY, untuk kita terkabul hajat ekstrim, syaratnya ada 2. 1 dengan cara ibadah ekstrim, ya kan? Berarti tadi yang kita lakukan kan ibadah ekstrim, tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya hajat ekstrim. Orang-orang yang tidak punya hajat ya sekenanya saja karena punya hajat. Tapi kita hajatnya ekstrim, maka ibadahnya harus ekstrim. Yang kedua, dengan cara sedekah ekstrim. Itu bikin takjub, Allahnya caranya seperti itu. Nah, pilihannya mana? Pilihan. Semua dilakukan malah lebih hebat. Bisa? Ya, jadi tadi saya ulang lagi. Pertama, jaga hati dari sifat busuk. Terima ketetapan Allah. Bos, Misalnya sifat tadi, busuk tuh bukan gini, Bos. Yang bikin hajat kita lemot tuh sifat busuk gini, Bos. Pada saat mamah ngomongnya ketus, lo komen di hati, itu sifat busuk, betul? di hati padahal ya. Itu juga menghalang. Nggak boleh, kan mama lo ngomongnya ketus. Lo komen di hati, itu sifat busuk. Karena ada ayatnya, hadisnya, di dalam segumpal, coba sebutin. Ingat, di dalam tubuh ini, kata Nabi, ada segumpal Darah. daging. Daging. Ya, ada segumpal daging. Kalau dia busuk, kata Pak Haji, maka busuklah seluruh Busuk semua. tubuh. Sudah enggak mau, yang datang lalat. Lalat. Karena busuk, ya kan? Maunya Negatif, tawon. Busuk. Tawon enggak mau. Nah, lo tuh suka komen di hati kalau mama ngomong apa yang nggak sepaham sama lo, nggak seirama, nggak sejalan. Lo suka komen di hati. Iya. Nah, itu yang bikin hajat lo lemot. Ya, itu. Apa? Suka ngomel. Apa? Suka ngomel. Nah, itu. Ntar saya kasih tahu gini dia jawabannya gini. Iya, betul. Coba ulangi lagi. Tegesin. Ingat, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Daging. Apabila dia busuk, maka seluruh tubuh busuk. Busuk. Tetapi kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Dengan baik, maka ini harum dong dengan baik karena tidak busuk. Iya, jadi Ketahuilah apa itu segumpal daging itu. hati. Dia adalah hati. Misalkan kita kepala bengkel, ada anak buah bengkel yang dablek. Kita nggak suka sama dia, mau negor nggak enak karena mertua. Ya nggak bisa lah. Itu yang bikin kita jadi nggak kaya-kaya. Walaupun kita udah riado, walaupun kita udah sedekah, walaupun kita udah berbuat baik, nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena kita nggak sejalan sama kan kebetulan mertua itu ndablek atas izin Allah. Kitanya nggak suka sama mertua kita. Mau dikasih tahu nggak enak tuh kan mertua. Nah, nggak boleh. Ada tuh tukang bengkel gue di bawah ada. Namanya Rizal. Iya ada. Ndablek. Ya sama, sebenarnya gue nyindir anak lo. Gue mau ngomong nyindir anak lo. Ini si Rizal lagi nonton tuh Rizal. Rizal, bos bengkel. Si Ndablek. Kalau gaji sebelum dipakai saya bilangin, tapi memang dia nurut. Sebelum dipakai gaji harus disedekain, dicakatin dulu. Itu dia nurut terus itu juga. Terus
pokoknya kalau misalnya ada ini harus sedekah. Dia kalau masalah sedekah dia nggak pernah komplain gitu. Tapi kalah dengan sifat busuknya itu. Iya, betul. Nih Bu, ada tamu RDAI udah sedekah 100 juta. Dia sholat duha di masjid. Habis duha dia wirid zikir. Ada yang tukang bersihin karpet, namanya Ari, orangnya gendut, gempal, kayak babi, bulat. Nah dia tuh suka vakum karpet. Nah yang lagi sholat, maaf ya Pak, maaf ya mau dibersihin karpet teh. Orang lagi sholat duha diusir-usir. Nah itu sifat busuk. Itu aja bikin hajat lemot. Padahal ibadah loh, lagi sholat loh. Tapi komen, ya betul. Halo, komen. Iya nggak boleh, nggak boleh. Kalau kayak gitu silakan saja gitu. Iya nggak boleh bos. Kalau gue lihat nih bos, lo tuh tinggal selangkah lagi, ibu tuh tinggal selangkah lagi. Selangkah maksudnya gimana? Selangkah terkabul. Oh. Hajat lo tuh di depan mata, gue lihat gede banget. Lo ibu juga gede banget. Penghalangnya apa? Itu tadi sifat busuk itu yang 18. Ibu ke anak, anak ke ibu. TikTok. TikTok, TikTok. TikTok. Aja kadang-kadang saya ngomong begini, dia gaul Ih nggak boleh. Iya, iya. kadang-kadang saya yang diam. Iya, tapi kan ibu diem dalam hati mangkal. Sama sebetulnya. 11, 12. Iya. Nyalain anak terus. Iya, 11, 12. Bisa gak nih dirubah pulang dari RDAY? Bisa. Harus Harus bisa. bisa. Jangan bilang bisa, harus bisa. bisa. Dan Dan pasti. pasti bisa. Pasti bisa. Kebanyakan orang hajatnya lemot, ibu jengkel sama anak. Ibu nasehatin anak. Nggak boleh. Saya nggak setuju nasehatin anak. Saya belum pernah nasehatin anak. Anak saya dokter ya. Yang kedua dokter. Yang ketiga ini lagi sekolah dokter. Nggak pernah saya nasehatin. Dan saya lagi punya hajat. Tapi saya minta sama Tuhan. Tuhan gerakin hati putri saya mau kerja di rumah sakit Pemda Cibinong. Anak gue nggak mau sekolah di Pemda rumah sakit nggak mau. Gue bilang udah masuk. Nggak mau, Allah masuk. Orang masuk, orang-orang pada susah kamu nggak mau masuk. Daripada gue berantem. Nggak mau gue lagi punya hajat. Cair 30 triliun. Sekarang gede hajat apa cuman dokter? Dokter emang gaji berapa? BPJS nih, ibu sakit BPJS. Ditengokin sama dokter. Itu kunjungan cuma 5.000. Paling gede-gede 10.000. Ngapain? Nggak mau gue. Gue lagi punya hajat 30 triliun cair. Itu mah. Akhirnya saya minta sama Allah. Allah gerakin putri saya tercinta mau di rumah sakit Cibinong. Mau sekarang di rumah sakit Pak Haji, Cibinong. Pasiennya banyak. Mau tanya kalau boleh. Saya sejujur-jujurnya ya kayak ibadah gitu, kadang sholat, kadang bolong. Sholat bolong nggak masalah. Oh, Yang gitu. penting hati lo nggak boleh busuk. Oh gitu. Percuma lo sholatnya rajin kalau hati lo busuk. Betul? Iya. Sholat bolong nggak apa-apa. Emang anak muda tukang bolong. Cuman satu. Gue dukung. Cuman satu di sini. Ah, Saya pikir rezeki kenapa ini gitu. Dulu tabungan besar banget. Habis sampai nol, jatuh sampai nol. nanti enggak setelah hati lo nggak busuk nih, lo nggak busuk, terutama lo nggak komen, nanti ngumpul lagi, bos. Kalau gurunya punya hammer, muridnya harus punya hammer. Kalau gurunya punya Robicon, muridnya harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Velfire terbaru NIK 2025, lo juga harus punya, bos. Iya. Coba dibersihin dulu hati lo yang busuk itu. Iya. Terutama ke Iya, ke orang tua. kering satu. Iya. Ini di sini saya pernah berzina. Nggak apa-apa. Itu bermasalah banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue setuju, nggak apa-apa. Jajalin dulu, jajalin. Enak apa enggak? Nah ini Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. itu udah banyak cewek. Iya, Ya, apakah itu yang menghalang rezeki? enggak. Yang menghalangi rezeki lo bukan berzina, tapi hati lo yang busuk. Bukan berzina. Ya, ya. Orang berzina udah terjadi ya. Itu juga atas izin Allah ya. Herannya. Sholat tobat. Kan lo sholat tobat, ada sholat tobat. Iya. Saya inilah sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena saya sebut. Pokoknya lo hatinya nggak boleh busuk. Itu yang bikin hati kita busuk. Jadi awal sholat begitu doa gitu apa? Iya, makanya lo dari maghrib sampai isya sholat taubat. Jangan lo nyeselin Sudah. yang sudah terjadi. Lo karena berzina, apa karena gue pernah berzina kali? Enggak. Lumayan bos, nikmatin. DP tanda jadi. Iya. Lo tanya tuh pakarnya kameramen. Oke, ya. Jadi tuh enggak ya. Ya, Busuk, sifat busuk lo nggak Ya. boleh ada. ya, Terutama ke mama tercinta. ya. Siap. Ada lagi? Satu lagi terakhir, bukan terakhir nih. Trading, apakah itu mendingan dijauhkan? Enggak apa-apa. Kalau lo memang hobi kerjain. Kalau memang nggak hobi ya tinggalin. Oh iya. Itu nggak kendala. Enggak. Kalau misalnya memang ini hobi, Hmm. pakai centong apakah Manjur. gitu ya? Iya. Manjur. Ucapannya kayak gimana, Pak Haji? Kalau kayak Untung. Untung. Iya. Untung. Iya. Untung. Bos, yang tadi tamu yang pertama bisa gak? Iya, maksudnya di itu apa? Dibawa ke ruangan. Ya di parket. Bagus bos, lo lihat dah ya. Bagus gak? Ah? Oh udah mantap. Itu dukun bisa komunikasi lo jarang-jarang lah. Dukunnya langsung lagi dia. Aduh. Dukun. Pernah sakit dari maaf potong. Pernah sakit dadanya itu kan ditusuk. Iya. Dia centongin hilang. Iya biasa. Enggak apa-apa bos. Lu paksain. Pokoknya gimana caranya nanti sifat 18 nggak boleh ada. Nanti lo lihat deh percepatan rezekinya luar biasa. Apakah bisa tanpa kerja uang Tanpa kerja duit datang. Kalau gua kerja gua nggak setuju. Bos, gua tidak aktif selama 2 bulan. Tapi anak-anak gajian nggak libur. Libur nggak? Enggak. Enggak libur. THR nggak libur juga. Iya. THR. Tenang aja bos, ada ilmunya. Ya nanti kan lo privat yang ketiga diajarin, privat yang keempat diajarin. Gak mungkin baru sekali privat langsung dikasih jebret 100%, gak mungkin. Bertahap. Oh iya. Nanti gue ajarin. Hah? Jalanin dulu. Jalanin dulu. Praktekin. Pokoknya maunya gue nih sifat bangsat nggak ada. Nah terakhir, Ya. bisa gak pada saat mamah kamu ngomongin nyelekit, lo celetuk yang dahsyat. Apa celetuknya gue nggak tahu. Misalnya contohnya gimana Pak Haji? Celetuk tuh kayak nyumpahin. Oh nyumpahin. Pokoknya ini kalau mau ngomong lagi yang kedua nih, gue langsung diterima di perusahaan Jepang. Gitu. Sebetulnya saya nggak mau kalau kerja perusahaan Jepang, rada ribet. Ya udah, pokoknya ini kalau usaha sendiri. pokoknya kalau misalkan mama ngomong lagi yang kedua nih, ada orang ngasih modal gue 10 miliar. Begitu. Namanya nyumpain, kayak Syekh Sudais. Syekh Sudais. Kalau kamu masih nakal, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Kan jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini. Iya. Bisa? Bisa. Mama Harus juga bisa. begitu. Jadi Oke. 3 nih jangan dilanggar. Mana yang 3? Coba ulangin. Salat taubat itu. Terus sifat bangsat. Terus yang terakhir Menerima takdir Tuhan mana? Menerima takdir Tuhan. Iya. Terima dulu takdir Tuhan. Iya. Bos sekarang nganggur. Mama belum punya rumah masih ngontrak. Itu dulu diterima. Iya. Bahwa ini pasti udah seizin Tuhan. Iya. Nah yang kedua dari maghrib sampai isya sholat tobat 18. Maghrib sampai isya salat taubat. Ya. Isya, salat taubat. Terus masa lalu Pak Haji dulu saya suka berzina. Nggak apa-apa bos. Itu hobi yang paling enak bos. Hobi paling enak bos. Tanya nih pakar-pakar yang ada di ruangan ini kan pakar semua. Soalnya kadang terbalik, diperkosa balik gitu loh. Iya, lo diperkosa. Iya. Alhamdulillah. Lo tanya Om Regi dong. Om Regi loh. Dia punya penakluknya. Kadang ceweknya itu maksa gitu. Nah, kalau- Ceweknya maksa ya. Jadi Ayo.
Ya cuman ya itu nggak masalah ya Pak ya. Iya. Jadi Bos, sahabat. emang lo ditakdirin sama Tuhan, semua perempuan ama lo lebih dominan perempuan daripada lo. Jadi lo diem aja udah. Emang begitu dari dulu. Sampai besok begitu. Oh, gitu ya. Iya, tenang aja. No pakarnya ada no, pakai top lagi duduk di belakang tuh. Namanya Uje. Iya iya. Siap. Ya Bisa? bisa. Ini pertanyaan terakhir berarti yang untuk setiap sedekah itu yang makanan misalnya contoh 200.000 Ya. dikali 500 500 anak yatim. anak yatim Kali 12 kali. 12. Ya. Sekali 200. 200.000 kali 500 anak yatim. Berapa? 10 juta? Apa? 100 juta apa 10 juta? 100 juta kalau 200. 10 juta? Ah? 100 juta. Nah lo cicil dulu 10 juta. Oh iya. Cicil dulu 10 juta. Cicil dulu gitu. Iya. Jadi nanti lo nggak bakalan clash. Nggak bakalan. Iya. Oh berarti cicil ya di situ ya? Ya kan lo lagi nggak gablek duit. Kan udah kelihatan muka lo nggak muka gak gablek duit, tahu. Muka tekor lo. Iya. Kalau itu hasil uang trading gimana? Boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Mama apa lagi? Itu tentang penyakit yang mata saya kan kena katarak udah beroperasi. Dulu Pak Haji bilang suruh nyolek selama umur gitu. Itu saya udah jalanin tapi masih belum muncul. Diulangi lagi yang kedua mah. Ya. Ulangi lagi yang ketiga. Ulangi yang keempat sampai 9 kali mah. Nggak apa-apa, manjur. Terus sama kaki suka dingin telapak kaki. Gampang, mah. Kenapa matanya mama bermasalah dan telapak kakinya dingin? Karena mama suka ngeremehin anak. Jawab. Komen deh. Ala jawab loh. Betul gak? Tepuk tangan dong. Kadang-kadang saya omongin dianya ngasih tahu kebalik begini jadi udah amat gitu saya ini suka. Iya, nggak boleh. Nggak, justru lebih saya itu ngasih arah, tapi ibu saya itu ngeremehin. Itu saya udah Iya. ngerasa. Enaknya privat nih kita bisa ngobrol begini nih mah. Ya. Kalau nggak privat nggak bisa lah, kan banyak orang ya. Iya. Privat enaknya kita bisa ngobrol face to face begini. Nggak mungkin meleset mah, nggak mungkin. Iya. Pokoknya pesan saya gini mah. Ini kan sama berdua ibu sama anak. Bisa gak sifat busuk jangan ada di hati kita? Bisa. Sifat busuk nggak boleh hati kita. Pasti bisa. Nanti lihat deh percepatannya, luar biasa. Gitu. Ji, dulu kan gue suka berzina. Gue suka diperkosa sama pacar gue. Nggak apa-apa. Itu nikmat banget bos. Hihi, enak bener. Nambah lagi. Ya. Iya. Bisa? Bisa. Saya mau bulan ini harus ada perubahan. Ya. Minimal 99 hari harus ada yang terkabul. Siapa dulu saya nggak tahu. Ya. Anak dulu apa mamahnya dulu. 99 hari dari sekarang ya. Ya. Mohon maaf Pak Haji, satu lagi. Ini yang tadi yang lebih dari 100 juta itu dipakai sebagai sedekah keras itu nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Iya. Bisa mah? Ya. Ini maaf tanggal 21 kan ada kabar nanti dari PP yang konseling itu. Ya. Dan tapi kedua Pasti. Makanya nanti sebelum banti mama setiap hari bangun tidur datengin ke dia harus disuwuk, diremas alat kelamin mama. Mah, saya tuh masuk ke ICU nih, mah. Saya masuk ICU. Jadi, kan saya punya karyawan. Saya masukin di ICU. Kan meninggal. Nah, bekas karyawan saya yang meninggal, itu saya tidur di situ. Kan dokternya bilang, Pak Haji, mohon maaf nih. Ini bekas karyawannya Pak Haji. Ulis, iya. Langsung gue lemes, lo gubrak. Tapi gimana? Udah nggak ada kamar ICU lagi. Tapi mah, dibawain celana dalam ibu saya tiap hari, digosokin celana dalam ibu saya. Kalau boleh masuk besuk digosokin. Alhamdulillah mah nggak sampai lama di ruang ICU, saya bisa keluar lagi sehat nih sekarang.
Tenang aja, suuk. Ibu manjur. Oke? Sip? Siap. Sip, terkabul. Praktekin. Terima kasih Pak Iya, Haji. terkabul ya. Iya, terkabul. Ya. Ya. Terkabul ya. Ya. Yang dukun santetnya terakhir aja ya. Habis buka puasa aja. Panggil dulu yang nomor 3 dulu. Ya, dibawa. Yang dukun santetnya tadi dikasih tahu. Lanjutannya nanti dukun santetnya habis maghrib aja. Soalnya kalau belum maghrib bahaya. Gue juga takut. Ngeri. Hah? Hah? Pulang ke Cirebon. Keretanya. Hah? Oh ya udah masuk dulu deh sini deh. Iya deh masuk dulu. Panggil si itu bisa gak si Cepi suruh nganterin sampai naik keretanya di mana dia? Bekasi. Cepi suruh nganterin Cepi. Panggil Cepi. Mana dukun santetnya suruh masuk? Enggak, itu aja tuh yang dukun santet dulu biar dia nggak ketularan. Ya. Ibu duduk situ dulu. Ibu situ. Yuk sini kita lanjutkan lagi tahap kedua. Iya. Pak Sidik mana? Suruh nyiapin Cepi sama mobil bisa gak? Mau pulangnya ke mana? Ke Cirebon. Naik apa? Dari sini naik Grab ke stasiun Bogor, Mm-mm. terus dari Bogor naik KLF ke Bekasi. Soalnya tiketnya pada kosong, jadi naiknya ke Bekasi nggak bisa di Pasar Senen. Oh iya, panggilin Cepi pakai Kijang Innova suruh siapin. Haji, maaf ya. Ya, Tadi yang uang dari Pak Haji saya sedekahin lagi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya, saya kasihin lagi 2 juta ke itu buat sedekah. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti ibu remes alat kelamin ibu. Tadi muntah-muntah banyak. Pak. Iya, kan pastilah. Iya. Jadi nanti kan si dukun santetnya tadi udah ngomong ya. Udah ngomong ya, nih saksinya dia ya. Jadi nanti lo pulang dari sini sembuh. Tadi dia ikrar mau nyabut santetnya. Jadi baju lo dipendem sama dia, bajunya dipendem ya. Baju bapaknya lo dipendem. Nanti sama dia mau angkat, nanti semuanya dikembaliin. Nah, nanti dia takut karmanya nih Pak Haji, gue takut karmanya. Tenang nanti lo berobat kemarin, ntar lo dibawa sama apa namanya? Umul, saya bilang gitu. Masa musuh gue? Iya udah nanti disiapin. Nah nanti ibu keluarin isinya dengan cara tangan kiri ibu remes di alat kelamin ibu. Nah ibu tangan. Kalau dia datang ke saya nanti. Enggak. Di rumah ibu remes alat kelamin ibu. Kiri tangan kiri. Yang kiri. Ibu kok iya. Ibu kobok di teko. Iya. Nih ibu kobok di teko. Nah habis kobok di teko. Nanti ibu minum. Nih air kobokannya. Ibu bikin pakai teko. Panggilin itu Cepi suruh nyupirin ini anterin ke Bekasi. Pakai Innova. Sekarang. Udah gua anterin, tenang aja, lo duduk manis aja. Tenang aja. Nah, nanti lo kobok, lo bikin pakai teko gede. Remes alat kelamin lo, kobok di teko. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua santet yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Semua santet yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Oke?
Nah, nanti air seteko diminum selama sehari. Diminum. Di uang tuh beli Pak Haji. Ah? Ditambahin lagi kalau udah setengah ditambahin lagi. Ya, besok bikin lagi. Besok bikin lagi sampai 9 hari. Nanti santetnya keluar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang B. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua santet yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Semua santet yang ada di anak suami keluar. Nanti keluar. Nanti lo gue kasih centong 3. Lo buat nyentongin kakinya, dia buat nyentongin matanya, satu lagi buat nyentongin suaminya. Nanti sembuh. Tadi kan dukun santetnya ngomong gitu kan? Ya, dia mau tarik kan? Nah, dia karena kesel doang. Tapi dia tadi nangis. Dia nyesel ya. Dia nyesel. Tenang aja. Jadi nanti lo sehat. Gembira. Iya, ngimpi apa coba? Iya. Dukun santet takluk. Di kandang embe. Anak saya tuh, Mama. Oh, maaf ya Pak Haji, maaf. Tadi yang 1 jutanya saya kasihin ke uang. Ngapain ngasihin ke dia? Iya. Uang. Ya iya Pak Haji. Iya, iya. Ini mendingan buat sedekah, bener nggak Pak Haji? Iya, iya, iya. Iya, ngapain kasihin ke dia? Iya. Maksudnya maaf ya, bukannya saya nggak mau, bukan dendam loh. Iya, Pak Haji. iya, iya, iya. Maksudnya saya nggak mau ada urusan sama orang kayak gituan. Iya. Saya kasih Pak Haji kayak gitu. Betul, betul. Dia tuh karena dendam aja sama ibu. Iya, nggak mau, Orang saya dendam tuh udah- tak. Saya udah nggak mau dendam, tapi saya nggak mau ada urusan sama orang kayak gituan. Udah lah, biarin aja gitu loh Pak. Boleh. Yang Kalau penting. saya niat jahat mah dari dulu saya nyari dukun dibalikin ya Pak, buktinya. Ya udah. enggak ya. Jadi ibu nanti kobok alat kelamin ibu taruh di teko ya. Air tekonya diminum. Selama 9 hari. Nanti santetnya keluar sendiri. Ini matanya dia nanti Itu kan tadi nanti matanya ibu dijilat. Bangun tidur mesti sama ibu. itu nanti Tadi dukunnya ngomong nggak yang ngerjain kamu dia? ini maaf Ya. ya Pak Haji, boleh nggak saya Pak Haji lihat ini videonya rumah saya nggak ngerti. Saya kok kucing, oh Kan tadi ibu saya suruh ngencingin. iya, Bisa nggak? kok kucing pada mati Pak Haji. Ntar enggak. Kasihan kucing-kucing saya tuh sakit mata semua. Nanti enggak. Kasihan ya Allah. Sampai saya difitnah, sampainya saya nyupang kucing coba. Iya. Itu memang kerjaan tukang santet gitu. Nggak apa-apa. Difitnah, saya tukang nyupang kucing. Jadi Iya. suami istri nggak kerja tapi punya duit. Iya. Terus tanah saya nggak laku-laku Pak Haji. Iya, nanti enggak. Anterin sampai stasiun kereta api Bekasi. Iya. Kan naiknya dari Bekasi kan? Iya, Naik keretanya dari mana? udah dikasih. Udah. Oh iya. Ibu udah disiapin sama Oh, terima kasih banyak. supir saya, nanti dianterin sampai stasiun kereta api Bekasi. Tinggal naik doang. Oke? Besok matanya normal ya. Tadi kan si dukun santetnya udah ngomong ya. Siapa? Biwarti. Nah, ibu juga udah tahu tadi. Jadi ibu kerjanya dikencingin tuh tanahnya ibu selama 99 hari. Nanti keluar tuh, santetnya keluar semua. Oke? Sip, terkabul. Banyak. Sembuh ya. Terima kasih banyak. Ya. Pak Haji sehat. Ya, sehat. Bawa 3. Yuk, ibu sini. Dukun santet mau pulang. Anterin dulu tuntun sampai naik mobil tuh si dukun santet. Ayo duduk. Sini. Ibu sebelah sini. Ini siapa? Ini ibunya, ini anaknya. Oh iya. Ibu duduk sini. Ya. Pegang mic-nya. Ibu masalahnya apa? Ini Pak Haji, masalahnya kami ngontrak toko jualan toko bangunan. Sudah 10 tahun, 1 tahunnya 50 juta. Jadi 10 tahun 500 juta. Berjalan dengan baik, ini khusus mau oplos cat. Apa? Oplos cat. Oplos. Cat, ya, toko cat. Toko Cowok, cat, deketin ya. mic-nya. Dari Nippon Pen sama Apian dan lain-lain. Terus itu kami setelah melihat YouTube Haji, kami anukan terus pergi umrah. Habis pergi umrah lalu kami praktekkan. Habis praktikan kami dapat lagi di kemana kita? Omsetnya itu tercapai, jadi
diberangkatkan tur ke Malaysia. Habis itu ini ada lagi mau direncanakan di tahun ini mau ke Vietnam. Jadi ininya Pertanyaannya apa ke saya nih hari ini? Mau minta ini supaya toko itu omsetnya naik, jualannya, tercapai. tokonya jadi punya kita, nggak ngontrak lagi. Gampang. Nah, Ibu paksain, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiram ke toko kontrakan. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Jadi milik, jadi milik. Nah, kalau ibu bisa ngumpet-ngumpet, tokonya ngumpet, cari tempat yang ibu bisa kencingin tuh tanahnya. Sambil kencing ibu ngomong, pasti jadi milik tahun ini. Pasti jadi milik tahun ini. Pasti jadi milik tahun ini. Ntar jadi milik tahun ini. iya, amin. Kayak guguk. Iya, Tahu gak guguk? Anjing. iya, Anjing. Kalau dia dilepas, kan dia nandain kekuasaannya dengan dia kencing. Cur. Nah ibu juga gitu kencing. Paksain. Bebas kencingnya jam berapa aja. Sambil ibu kencing ngomong, tanah ini pasti jadi milik saya tahun ini. Tanah ini pasti jadi milik saya bulan ini. Tanah ini pasti jadi milik. Ntar jadi milik. amin. Alhamdulillah. Boleh ibu yang ngencingin, boleh orang tuanya yang ngencingin. Bebas. Iya. Pokoknya jadi milik. Ada lagi? Tapi itu harus di luar, maksudnya di luar pada toko ya Pak Haji? Atau Di- di dalam toko aja Di nggak? dalam toko boleh, di luar toko boleh. Pokoknya tanah kontrakan aja. Iya, kalau di dalam toko kan tertutup Ya, apa namanya rolling, ya, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oke. Bisa di muka, di Iya. halaman. Ya. Setiap hari ya, Ya, selama setiap 99 hari. Iya. Mm. Ada lagi? Terus ini karena melihat itu ada nah kepingin, alhamdulillah terkabul, hendak sedekah dengan yatim kurung 10 juta. Mm-mm. Nah langsung saya bawakan. Nah 10 juta sekalian pas hajatnya terkabul, duitnya kedada langsung ada Pak. Hajatnya apa kalau boleh Hajat tahu? Itu mau sedekah yatim kurung Iya, 10 juta. iya. Kalau ini sedekah apa Jumat berkah Barokah potong sapi, terserah Bapak. 1 itu juta. 1.800.000. 1.800.000. Nah itu aja. Terus apa lagi? Yang Ini Pak Haji, agar dapat jodoh yang terbaik. ibu, Ya. gampang. Bisa gak ibu pakai celana dalam ibunya? Jadi ibu minta ke ibu, Iya. mah minta dong celana dalamnya 9 biji. Oh iya. Nah 9 biji nanti ibu yang pakai, tapi pakainya dibalik. Iya. Terus yang baru atau Yang bekas. bekas dipakai beliau? Ya jadi ibu kan punya celana dalam banyak. Kasih dia 9 biji ke anaknya. Iya. Nanti anaknya pakai, tapi ibu makainya dibalik. Nggih. Nggih. Kalau mau lagi lebih cepat lagi jodohnya, minta BH-nya ibu 9 juga. Nanti ibu pakai dibalik, nanti jodohnya lebih cepat. Iya, amin. Alhamdulillah. Amin. Bisa kan? Dikasihin kan, nanti ibu beli yang baru. Bisa. Terus apa lagi? Ya. Nanti kalau kita ada nih untuk transfer, kalau nggak bisa ke sini, nomor rekening siapa Pak Haji? Oh ibu belum masuk di grup? Belum. Oh belum masuk di grup. Bos nanti dimasukin di grup bisa gak bos? Catat nomor teleponnya ibu sama ini. Ibu nanti dicatat nomor teleponnya ya. Nih sama Uje ya. Nanti dimasukin di grup Je. Terus apa lagi bu? Catat nomor nama ibu, nomor HP. Itu minta omsetnya supaya tercapai Oh iya. penjualan cat. Ibu maunya berapa omsetnya? Kalau untuk satu orang 1 M 100. Nah. Tapi karena ibu mau ikut, saya maunya 2 M lebih. Oh bisa. Supaya pergi berangkat ke Vietnam. Gampang. Alhamdulillah. Bisa gak ibu paksain dari maghrib sampai isya wajib sholat tobat 18 kali sholat tobat. Ya. Yang mana kertasnya ada gak? Kertasnya mana? Bukan itu. Bukan. Yang fotokopi yang kecil. Mana? Ada. Pinjaman. Oh, berarti lain saya tidak nonton. Nah tuh. Bisa gak ibu dari maghrib sampai isya sholat tobat 18 kali? Ya. Berapa hari? Hah? 99 hari. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala
Karena saya suka gundah. Oh, Tuh iya. nomor 1. Iya. Allahu Akbar. 2, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Dari maghrib sampai isya. Iya. 18 kali sholat tobat. Kedua, dari 18 ada 5 sifat yang dominan, yang mana coba kasih tahu saya. Ngeluh, jengkel, mancing jengkel. Kepancing jengkel juga bawel. 5 ya. Banyak. Bisa gak yang 5? Ibu sholat tobatnya 10 kali. Ya. Yang 5. Jadi 5 kali 10 50. Dikerjain dari habis sholat subuh sampai jam 00. Bebas. Dicicil boleh? Dicicil boleh. Boleh. Dari habis sholat subuh sampai Jam 00. jam 00. Ya. Itu yang 5 tadi. Yang 5. Beda yang habis maghrib tuh. Yang maghrib 18. Iya. Iya. Tuh. Beda yang maghrib. Maghrib 18. Jadi waktunya bersamaan atau Bebas. beda? Oh, bebas. Iya. Jadi yang dikerjain yang 18 dulu apa yang 5? 5 dulu dong. Kan dari habis sholat subuh. Oh ya, itu dulu baru yang inilah. Habis duhur boleh. Habis subuh boleh. Baru. Iya, iya. Tapi mengerjakan tuh seumpamanya habis subuh langsung 10. Ya. Jadi umpamanya habis zuhur Ya. langsung 10. Ya. Oh. Terakhir. Iya. Terakhir. Ya. Bisa gak kalau ibu lagi kesel, kalau ibu lagi jengkel, kalau ibu lagi sebel, kalau ibu lagi dongkol, ibu keluarin kata-kata nyumpain. Pokoknya nih kalau tukang chat ngirimnya telat, gue berangkat ke Vietnam. Nah, itu. Oh gitulah. Pokoknya nih kalau si tukang chat nih nggak bawa sampelnya, Ya. gue berangkat ke Vietnam. Ya. Jadi kekesalannya negatif dikeluarin, ditarik yang positif. Iya. Ingat nak? Nyambung nggak ilmunya? Nyambung. Ibu kan kesel nih. Iya. Kok nih chat nggak dikirim-kirim nih yang nomor sekian, nomor sekian. Iya. Langsung ibu nyumpahin. Pokoknya nih sales, kalau sampai hari ini nggak nganter, gua mama gua berangkat ke Vietnam. Atau target gue terlampaui. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Atau Iya. misalkan ibu, apalagi yang bikin ibu kesel, bebas. Selalu diutarakan keluarnya kata-kata yang jelek, ditelennya yang positif. Iya. Iya. Kalau saya contohnya anak saya, Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Ayo, kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon. Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Nah, ibu apa tuh yang kekesalan ibu? Yang negatif apa yang ibu kesel? Ibu keluarin yang negatif, ibu tarik yang positif. Yang positif. Nyumpahin namanya. Iya. Iya. Oke, terakhir. Iya. Terakhir ya. Menerima takdir Tuhan. Nah, ibu terima dulu nih takdir Tuhan. Iya. Apa tuh takdir Tuhan? Ibu berkeinginan ikut berangkat ke Vietnam. Iya. Itu terima dulu takdir Tuhan. Coba terangin. Menerima takdir Tuhan. Menerima takdir Tuhan. Terangin. Menerima takdir Tuhan itu dasarnya ada hadis qudsinya, Bu. Jadi itu kalau kita tidak menerima itu diusir sama Allah. Kata Allah di hadis qudsinya begini. Sesungguhnya aku ini Allah. Iya. Tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusan atau ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Diusir kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Kita harus terima. Jadi ibu terima dulu takdir Tuhan, ibu tokonya ngontrak. Iya. Terima. Jangan ibu bilang gini, bisa gak ya ini punya saya ya? Bisa gak ini toko jadi milik saya? Nggak boleh. Iya, pasti.
terima dulu dengan kontrak. Iya. Bisa? Bisa. Mana lagi contohnya? Nah, Menerima takdir Tuhan. menerima itu ternyata salah satu menerima takdir Tuhan itu kan berarti kan ridho. Iya. Ridho atas ketetapan Allah. Iya. Itu menjadi pintu masuk kita ke surga. Salah satu dari 8 pintu surga itu adalah ridho. Iya. Menerima ketetapan Tuhan. Iya. Jadi kok pintu surga dibuka lewat ridho, maka pintu surga di dunia yang kita nikmati sekarang sama. Juga dengan pintu itu kita akan menerima rezeki yang luas, barokah, manfaat untuk semuanya. Itu. Karena dengan menerima ketetapan Allah, hati kita kan jadi bersih, jadi tenang. Kalau Pak Haji kan yang awal tadi kan tidak boleh hatinya busuk. Iya. Karena dipesankan oleh Rasulullah kan itu, Iya. ingat bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal Daging. Iya. Kalau daging ini baik, maka seluruh tubuhnya jadi Baik. baik. Iya. Kalau baik artinya kan harum, Iya. rezeki Hari. datang. Tetapi kalau di dalam dagingnya itu adalah busuk, ini bahasa hadisnya sama dengan hadisnya kan gitu juga, busuk disebut oleh Rasulullah itu busuk. Maka busuk, kotor semua seluruh tubuhnya. Kalau seluruh tubuhnya kotor, yang datang apa? Lalat. Iya. Madunya nggak ada. Nah berarti ibu bisa gak hatinya nggak boleh busuk ke anak sama ke mantu sama ke cucu? Ibu nggak boleh busuk ke orang tua. Jadi kalau orang tuanya cerewet, bisa gak ibu nggak komen di hati? Ibu kan kalau dia cerewet ibu komen. Iya. Tuh. Betul. Ya kan lu gue keker loh. Iya dia tukang komen kalau dia cerewet. Iya. Nggak boleh itu namanya hati busuk. Kadang kan kita suka protes. Allah, saya udah tahajud. Saya udah puasa. Saya udah ibadah. Kok nasib saya begini aja? Busuk hati lo. Busuk sama siapa? Ya komen sama orang tua. Kalau kita laki-laki ya komen sama lawan jenis. Iya. Gitu. Nggak boleh. Nah bisa gak ibu hatinya nggak boleh busuk? Biar cepat terkabul. Latihan ya. Ya. Lanjut. Ya. Yang diajarkan Pak Haji semuanya itu adalah pintu surga. Kalau pintu surga di akhirat besok, pintu kenikmatan di dunia pasti kita dapat nggak? Pasti. Jadi gambaran nikmat di surga itu pasti kita nikmati di dunia ini. Iming-imingnya di surga bidadari dinikmati. Ya sudah kita dapatnya bidadari di dunia ini juga dinikmatin kan gitu. Ya. Jadi ada diajarin sholat. Itu ternyata juga pintu surga. Diajari apa lagi? Sedekah. Jadi untuk bisa kita hajat ekstrim kita terkabul, ilmu RDAY itu kuncinya 1. Bikin takjub Allah. Apa yang bikin takjub Allah? Ada 2. 1, ibadah ekstrim. Yang kedua, sedekah ekstrim. Itu saja sebetulnya. Semuanya kalau kita hajatnya nggak ekstrim, ya monggo. Nggak mengerjakan secara ekstrim. Kalau kita punya hajat ekstrim, punya toko yang besar, laris, pelanggan banyak, bayarnya kontan semua, nggak usah kredit, ngutang-ngutang, pasti laris, bayar kontan. Nah itu harus disebut juga menjadi ucapan, menjadi hajat yang disampaikan. Bukan laris doang, laris ngutang semua, pusing isinya catatan nota semua. Betul? Iya, betul. Apalagi yang utang. Sudah susah ngenagihnya, mau dicopot itu pintu. Mau dibongkar itu. Habis hancur. Iya, nggak mungkin. Jadi Terakhir. ucapan. Sambil ibu kerja, Nah,
sambil ibu ngomong hajat. Misalkan ibu lagi ngoplos chat. Iya. Saya pasti berangkat sama mama ke Vietnam. Target terlampaui, target terlampaui, target terlampaui. Pasti saya berangkat ke Vietnam. Begitu sambil kerja, sambil ngomong. Ibu juga begitu sambil nyapu, ngambil ngomong. Pasti saya target terlampaui. Saya berangkat ke Vietnam, saya berangkat ke Vietnam. Ngucapnya Begitu. kayak gitu Pak Haji. Hah? Kotor nggak mau nyapuin. Ini sudah kotor-kotor. Itu kan dulu. Sekarang nggak boleh. Itu dulu. Bahaya kotor toko. Semrawut nggak mau nata. Benar. Itu benar. Dulu. Sekarang jangan. Dua. Ya. Kan saya bilang. Emang bener ya kalau kita ngucapin hajat. Jadi saya suka makanin semut pakai gula pasir sambil saya ngomong. Semut. Bawa dong penyakit gue jauh-jauh. Bawa dong. Gue ngasih makan kucing. Kucing, makan dong penyakit gue, bawa dong. Burung begitu juga, ikan begitu juga. Nggak taunya itu yang bikin saya sehat. Nah, ibu juga begitu. Burung, angkat dong kesialan gue. Angkat dong kesusahan gue. Datengin dong rezeki, bawa dong kemari dong. Burung, bawa ya burung. Wasilanya ada aja. Saya sakit, ngelepar di rumah sakit. Ada orang nganterin duit tunai 50 miliar. Tuh, kan lumayan. Gue sakit ngelapar, ada orang nganterin mobil Fortuner. Iya, hitam. Fortuner hitam. Nik 2024, kilometer baru 3.000. Itu dipakai sama kakak saya. Nah coba ibu begitu. Sambil ngomong. Bisa? Nah dari yang saya terangin ini, ada gak yang susah? Dipraktekin? Nggak ada ya? Nah, ibu ada gak pertanyaan lagi? Itu kalau gimana lah. Yang bantuin kita di sana tuh supaya ya bujur-bujur betul-betul ya. Yang Apa? bantuin di sana nah. Karyawannya Iya, maksudnya. karyawannya. Oh gampang, ibu remes alat kelamin ibu, ibu sentuh kulitnya. Kabarnya gimana? Begitu. Itu aja lah. Remes alat kelamin ibu, sentuh kulitnya. Udah makan siang belum? Iya. Sambil ibu ngomong, nurut, manut, katut, nurut, manut, katut. Ibu sentuh. Udah makan belum? Gitu. Ibu manfaatin alat kelamin ibu, kearifan lokal. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Apalagi pertanyaan? Itu aja lah. Mudah bermanfaat aja sudah kan. Itu kata Pak Haji di dalam YouTube kan rahasia kalau nggak terbuka. Itu kalau apa namanya duit datang, duit yang ngejar kita, bukan kita yang kejar duit. Gitu. Caranya gimana? Iya, caranya. 3. Ya. 1. Nerima takdir Tuhan. 2. Tidak boleh punya sifat busuk di hati yang tadi 18. 3. Nyumpahin. Nah, okay. Foji, jangan main air, awas. Kalau Foji main air, duit ngejar papa. Oh iya. Awas, kalau Foji main air, duit ngejar papa. Duit nyari papa. Bu, kemarin tuh anak saya datang ke saya, papa. Ada iPhone 16 Pro baru keluar, udah ada di Indonesia. Harganya berapa? 28 juta. Anak saya pertama dokter, kedua dokter, yang ketiga sekolah dokter, yang keempat istri saya. Bisa beliin gak Pak? Aku, Vira, Fauji, Mama, 4. 4 kali 28 juta, berapa? 112 juta. Alhamdulillah Mbak Lisa sama Mas Abi ngebel saya. Pak Haji, saya mau privat bisa gak? Nggak bisa, padet. Kalau saya kasih 150 juta bisa gak privat? Baru gue bisa. Makanya kemarin saya beli iPhone 4 biji. Duitnya dari mana? Dari Mbak Lisa sama Mas Abi. Masih ada lebih tuh. Ya. Iya, lebih. Nah maksud saya ibu coba begitu. Iya. Foji jangan main air, awas. Kalau Foji main air, duit ngejar papa. Ibu juga begitu. Bisa? Iya, bisa. Tapi yang 3 jangan dilanggar. Iya. Ada lagi? Itu aja lah. Bisa kan? Bisa. Ada gak yang sulit? Nggak ada Pak Haji. Enggak lah, masa Nggak ada. sulit. Malah banyak yang terkabul Pak Haji. Iya, jadi ibu sambil nyapu, Iya. sambil ngucapin
Hajat. Iya. Sambil ngasih makan kucing, burung, ikan, sambil ngomong hajat. Sambil nyumpahin, manggil hajat. Yang dikeluarin unek-unek negatif. Iya. Pokoknya nih sales kalau sampai dia nggak ngirim yang nomor-nomor sekian, gue berangkat ke Vietnam. Gitu. Iya. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Alhamdulillah. Boleh minta centong Pak Haji? Dikasih mana centong keramatnya? Mana centong keramatnya? Pak Haji, sementara kami belum dapat tiket pulang, biar aja kami di sini. Iya di Pak. sini. Iya. Pak, siapin kamarnya, Pak. Oh, iya Pak Haji. Kamarnya disiapin. Mau berapa hari Ibu di sini? Tanggal 6 lah bisa ada tiket. Hah? Tanggal 6 bisa ada tiket. Tanggal 6? Oh iya, seminggu ya. Siapin kamar seminggu, Pak. Iya. Siapin kamar. Nanti Ibu disiapin kamarnya. Ntar tak pesen dulu. Tulis nomor HP-nya masukin di grup, mah.